dibuka aja dulu itunya suaranya. Ulang dulu ya sama-sama. Sambil Arabik. Cepat, Mudah. dan Sistematis. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini sudah ada 20 berapa nih? 21 peserta ya, alhamdulillah. Masya Allah, Ana absen dulu ya. Ada Bu Ani, alhamdulillah dari Bandung, kemudian Bu Halimah dari Bogor ya. Beliau itu trio kemana? Teh Gina sama Bu Melawat Melia, Bu Halimah. Oh iya, yang katanya buat foto aja itu daun delima di buku mah. Belum hadir ya? Tapi ya namanya gaul ada lagi ya. Bu Halimah. Sudah. Kemudian ada Pak Andi Hidayat, Pak Hidayat, ada Saat juga, kemudian ada Bu Ida dari Yogyakarta, Kang Jul Tangerang ya betul ya, Tegalu Banyumas, kemudian Pak Koko Bandung, Mas Dewi Kediri ya, kemudian Alhamdulillah, Masya Allah, ada Sayhuna Pak Ajat, Subhanallah. Ada Mang Pak. Alhamdulillah, ini beliau paling jauh nih Ibu Bapak ya, dari Seattle Pak Ajat ya. Semohon. Oh, Masya Allah. Tapi bahasa Sundanya tidak hilang. Tebar, Pak. Sudah berapa tahun di Seattle, Pak Ajat? 15, Pak. Tuh, subhanallah, sudah jadi orang Amerika. Masya Allah, alhamdulillah bisa hadir. Pak Ajat, kalau di Seattle jam berapa sekarang ya? 11 wengi. Masya Allah. 11 wengi. Mulai belajar, Pak. Luar biasa. Ini mujahadahnya yang jadi motivasi kita ya. Kita di sini jam 1 siang tepat, di sana 11 malam. Kemudian ada Ustadz Kurnia, kemudian ada Wafa dan Hanif ya. Kemudian ada Bu Emma. Bu Emma hadir? Mana belum terlihat beliau? Ada Bu Jakia dari Jakarta, Bu Emma dari Bandung. Nah, ada hadir beliau ya. Kemudian ada Teh Acit. Teh Acit hadir? Teh Acit hadir beliau? Hadir. Nah, ada putranya dari Pak Ajat, betul ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Beliau dari Chicago, Teh Acit ya posisinya ya sekarang? California, Ustadz. Oh, California, Afwan. Ya. California. Kemudian ada Bu Jakiah juga dengan kedua putra beliau, alhamdulillah. Hadir, mudah-mudahan Allah mencatat kehadiran kita sebagai amal soleh yang menjadi bukti nanti kita di akhir, insya Allah Ibu Bapak ya. Kemudian ada Pak Chandra dari Bandung, Ciamplas, Masya Allah. Pak Chandra hadir? Lagi apa? Pak Chandra? Hadir. Alhamdulillah. Ada, ini Kang Ukasah Romli belum memperkenalkan diri kemarin ya? Kang Ukasah? Iya, belum. Iya, kemarin kenapa ini belum ada ini? Iya, kemarin agak terlambat daftarnya, Ustaz. Maaf. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Kang Ukasah, ini Pak Ajat juga belum ya? Anak ke Pak Ajat dulu ya sebelum ke Kang Ukasah, karena yang lain rekan-rekan yang lain sudah memperkenalkan diri. Pak Ajat, karena ini kita kelas, kalau kemarin di trial, sekarang di kelas. Pak Ajat, mohon diperkenalkan ulang kembali nama, kemudian tempat tinggal dan asalnya di mana, tempat tinggalnya di mana, dan motivasi ikut belajar bahasa Arab. Tafadhol Pak Ajat. Ya, saya Ajat Sudrajat, asal dari Bandung. Masya Allah. Ya, terus dapat kerjaan di Amerika dan kerja kontrak waktu itu. Tapi kemudian kontrak itu kan ada waktunya, jadi begitu habis ya saya kerja di Seattle ya 5 tahun, kemudian habis kontrak ya nyari lagi kerja kontrak lain, dapat lagi, selesai kontrak. Jadi berpindah-pindah karena dapatnya kerja kontrak begitu. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah 15 tahun di sini. Barangkali nanti kalau sudah bosan ya balik lagi ke Bandung, Pak. Ketemu anak yang aja. Atau anak yang ke sana ketemu Pak Ajat. Iya, boleh. Pak Ajat, terakhir motivasi ikut bahasa Arab. Ya di sini nih Muslim kan minoritas ya. Jadi kadang-kadang kalau kita ngumpul gitu orang-orang Indonesia karena nggak ada masjid, udah aja kita nyewa rumah kecil atau tempat kita sewa, kemudian kita adakan Jumatan di antara kita aja buat kita dan
karena nggak ada ustadz ya udah salah seorang di antara kita latihan untuk supaya memenuhi syarat rukun-rukun Jumatan gitu waktu itu sebelum ada COVID ya. Kalau ada COVID kan memang dilarang, masih dilarang kumpul. Masya Allah. Ya untuk itu kan kita perlu memahami Quran, memahami hadis, jadi ya kita perlu bahasa Arab gitu untuk bisa memahami. Subhanallah, Masya Allah. Mudah-mudahan aja Allah memudahkan yang menjadi keinginan kita, insya Allah. Amin. Pak Ajat, terakhir usia Pak Ajat hari ini berapa ya? Saya sudah 60 lebih, Pak. Masya Allah, paling muda tuh Bu Ani. Ada yang paling muda tadi Bu Ani, tanya Pak Ajat ya, 60 lebih. Bu Ani mau 60 ya, Bu Ani? Ya, 59 lebih. Oh iya, Pak Ajat sudah 60 lebih, kata beliau paling muda. Iya. Ternyata ada ya, rekornya terpecahkan sama Pak Ajat. Ya, betul. Terima kasih Pak Ajat. Kemudian sama-sama. ada Kang Ukasa. Silakan Kang Ukasa. Kemarin belum memperkenalkan diri. Nama, asal, dan motivasi itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukasha. Panggilannya apa Kang? Panggil Ukas. Oh, Ukas ya. Usia berapa? Usia 28. Masya Allah. Asli dari mana Kang Ukasa? Saya asli di Tangsel, sekarang tinggal juga di Tangsel. Oh, Tangerang Selatan mah itu Kang Jul ya? Ada Tangerang? siapa? Kang Jul? Oh, ada juga yang dari Tangsel ya. Iya, Alhamdulillah. dari Tangerang Kang, atau dari Tangerang mana? Tangerang, dari Balaraja. Oh, Balaraja. Alhamdulillah. Motivasi orang area lu tahu ya sama Tangerang. Motivasi ikut bahasa Arab, Ya, motivasinya pengen bisa bahasa Arab aja saat Masya Allah. di rumah itu orang tua ada banyak kitab-kitab bahasa Arab, cuman saya kalau nggak bisa baca penasaran jadinya gitu. Subhanallah. Aduh, Masya Allah. Ayah Kang Kasa ini ya. Luar biasa asatid nih. Alhamdulillah. Syukur Kang Kasa. Selamat bergabung dengan kami di Samil Arabic. Kemudian ada Mas Dwi, Bagalut, THC sudah ya, Kang Fayas ya, Kang Wafa. Oh iya. Bu Putri, kemarin belum memperkenalkan diri. Iya, hadir Ustadz. Afwan kemarin kurang sehat, jadi nggak bisa ikutan kelasnya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ustadz Kurnia ada rekamannya nggak ya kemarin? Ustadz Kurnia? Nah, kami ini ada rekaman, insya Allah nanti mudah-mudahan bagi yang tidak hadir bisa diulang kembali. Bu Putri, mohon untuk memperkenalkan diri dulu, pakai bahasa Indonesia dulu. Nama, asal, dan motivasi ikut kelas bahasa Arab. Tafadhol, Bu Putri. Ya, nama saya Putri Setiani, asalnya dari Bandung. Oh, Bandung. Sekarang domisilinya sedang di Malang. Oh, Malang, Masya Allah. Jawa Timur. Iya. Motivasinya ingin lebih bisa memahami Al-Quran dalam bahasa aslinya. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran, Bu Putri, Alhamdulillah. Dan di Malang ya sekarang? Iya Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Syukran, Bu Putri. Kemudian ada yang belum perkenal siapa ya? Oh, udah semua ya? Alhamdulillah. Ya, Ibu Bapak, Ana absen satu orang ya. Jadi, Ana akan sebutkan namanya, kemudian Ana mengatakan Samil Arabic, maka mohon dijawab sesuai dengan tugas yang kemarin. Siap ya? Jadi misalkan kalau anak Bu Ani Samil Arabic, nah Bu Ani bahasanya bahasa apa Bu Ani itu? Prancis. Nah gitu ya, Bu Ani bahasa Prancis ya? Ya, Bu Ani bahasa Prancis sebentar Ana di sini. Ya, pokoknya setiap disebut nama itu harus refleks menyebutkan bahasanya masing-masing. Coba Ana ke Bu Ani dulu nih. Bu Ani, Samil Arabic? Rafid, Fasil, Amzong, ya, sistematik. Alhamdulillah, mumtaz, bagus ya, beliau bahasa Prancis, subhanallah. Menal Apple, pernah ke Prancis, Bu Ani? Belum, Pak. Kenapa milih bahasa Prancis? Emang suka? Anak saya ahli bahasa Prancis. Oh, subhanallah. Berarti dari putra Bu Ani ya ininya? Ya, Putri. Oh, Putri. Alhamdulillah. Syukran Bu Ani. Masya Allah. Kita ke Bu Ida. Bu Ida, silakan. Bu Ida, Samil Arabic?
cepat, Iya. Iya. mudah, senang, Iya. serono, Iya. Selamat. sistematis. Alhamdulillah. Bahasa apa, Bu Ida? Bahasa Melayu. Alhamdulillah. Sekarang jelas suaranya, Bu Ida? Alhamdulillah. Kemarin ini yang pakai wifi-nya banyak. Oh, rebutan ya? Berarti rebutan. Rebutan sinyal, Us. Ya. Terima kasih Bu Ida, alhamdulillah luar biasa. Sekarang luar biasa, sangat powerful sekali, suaranya jelas sekali. Langsung ke Pak Ajat. Pak Ajat sudah siap? Ya, siap ya. Pak Ajat, Samil Arabik. Rapido, Iya, Facil, iya, Te Gusto, iya. Sistematico. Alhamdulillah. Bahasa apa Pak Ajat? Bahasa Portugis, Pak. Oh, subhanallah. Beliau di Amerika tapi bahasa Portugis ya. Dulu sempat ke Brazil dulu 2 tahun. Oh, gitu. Masya Allah. Pak Ingan, ini lancar ya itunya. Kalau di Brazil, Portugis ya? khusus Brazil tuh bahasanya Portugis, tapi di luar Brazil itu semuanya bahasa Spanyol. Masya Allah. Mumtaz Pak Ajat, terima kasih. Alhamdulillah. Kita ke Bu Halimah. Bu Halimah. Iya. Samil Arabik. Bahasa suratun, sahlun, sa'idun, manhajiyun. Nah, bahasa apa itu? Bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Anda bisa mengoreksi sedikit ya supaya sama. Kalau bahasa Arab itu sari'un, yang bagus itu cocok itu sari'un. Oh iya. Itu saja Bu Halimah. Sari'un. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Yusrun. Lalu? Yusrun. Sururun. Ya. Sururun. Watartibiyun. Nah, saya coba ulang lagi ya. Bu Halimah, Samil Arabik. Sari'un, yusrun, sururun, watartibiyun. Nah, mantap. Alhamdulillah. Lulus ya. Alhamdulillah sudah berempat, sudah lulus dari ujian kita nih. Bu Emma. Nah, Bu Emma sudah siap-siap nampaknya nih. Bu Emma siap ya? Bu Emma bahasa Cina nih. Subhanallah, suka ke Cina. Sebentar Bu Emma, belum dulu ini dari Ana dulu baru Bu Emma jawab. Sudah nggak sabar nampaknya Bu Emma ya. Bu Emma siap nih. Samil Arabik. Cepat, huai. Iya, langsung Cina, jangan di Indonesia dulu. Huai. Iya, huai. Jandan, terus. Duokaisin. Nah. Dan. Sitongde. Oh, Sitongde enggak ada dan ya, ternyata Sitongde. Masya Allah. Alhamdulillah. Cina, kenapa milih Cina, Bu Emma? Ini tadinya mau bahasa Sunda udah kedulu. Oh, udah kedulu. Jadi aja bahasa Cina. Ke Cina larinya ya. Kirain teh cincai tapi ternyata Sitongde ya. Sitongde, iya Sitongde. Iya, memang kalau nutut ilmu itu harus sampai ke negeri Cina ya kalau ada pepatah Arab tuh. Utubul ilma walau bisin. Kita ke Saat selanjutnya. Saat silakan. Anda sekalian absen dan ngecek suara supaya nanti jelas. Saat bahasa apa? Ini paling muda nih, beliau 9 tahun. Toraja ya Saat ya? Saat? Dialek Berlin. Saat? Ini paling muda beliau. Dibuka dulu suaranya. Saat? Nah, subhanallah. Siap ya? Belum itu ditutup lagi. Nah, siap ya? Saat? Siap ya? Saat? Samil Arabik? Sarai. Iya. Menggura. Iya. Memasanangi. Dan Tundun Melo. Ahsanta Jamil. Masya Allah, ibu-ibu ini luar biasa nih. Ini memang harus dapat ini nih, penghargaan untuk Saat ya. Masya Allah. Bahasa Toraja. Ahsantum Jamil. Ini peserta kita paling muda. Ini betul ya, selama Ana menyampaikan tentang Mustaqil ini baru Saat nih. Peserta termuda 9 tahun. Subhanallah. Alhamdulillah. Sama dengan Pak Ajat insya Allah ya. Beliau paling muda juga. Kemudian Bunda Nini. Nah, alhamdulillah Bunda Nini nggak telat ya. Alhamdulillah bisa ini langsung ikut kelas. Bunda Nini siap ya? Ya. Siap ya? Bunda Nini. Ya, siap. Bunda Nini itu bahasa apa nih? Apa sih nih? Bahasa Kerinci, Ustaz. Oh, Kerinci. Oh iya. Di sini harus ada daftarnya belum? Oh, belum masuk ke di WA ya? Nggak ada ya? Udah, paling akhir.
Pak Koko terakhir itu 25. Oh, belum. Ada lagi. Oh iya, ada 26. 26 ya, baru ya. Baru ngirim. Bunda Nini, Mustakili, Samil Arabik. Lekeh. Ya, terus. Lekeh, Ustaz. Ya, terus. Mudahnya apa? Mudah. Ya. Atai senang. Ya. Kilo caro. Kilo caro, Masya Allah. Kerinci itu bahasa apa, Bunda? Jambi gitu? Bukan kerinci ya, bahasa kerinci Ustaz. Kalau Jambi lebih ke beda lagi bahasanya Ustaz. Oh, beda lagi. Alhamdulillah. Jadi kenal tuh ada bahasa kerinci ya. Subhanallah. Ada Gunung Kerinci Ustaz di situ Ustaz. Oh iya betul. Oh iya Gunung Kerinci terkenal. Oh, ada bahasa kerinci juga ya? Ada Ustaz. Sebenarnya Bunda ini alhamdulillah. Ya, kita Ustaz. Ke Pak Hidayat. Pak Hidayat siap? Pak Hidayat. Nah, alhamdulillah. Pak Hidayat itu bahasa apa nih? Pak Hidayat bahasa apa ya? Belanda ya? Iya, Pak Hidayat siap ya? Belum ada suara? Bentar. Pak Hidayat, silakan. Sudah ada suara? Biar serta itu. Pak Hidayat. Pak Hidayat, belum ada suaranya. Ada suara aneh ya. Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Ada suara? Pak Hidayat. Oh, belum ada ya? Saat Kurnia. Ustadz Kurnia, kemana beliau? Pak Hidayat. Kita apa nih? Bisa chat Pak Hidayat? Nah, atau mau dilewat dulu? Sebenarnya karena nggak terdengar suara. Belum ada ya. Ana di chat Pak Hidayat. Atau kita. Nah, ada ya. Gimana Pak Hidayat? Ya. Nah. Tadi mic-nya agak. Nah, ya, ada Pak Hidayat. Alhamdulillah. Aba-abanya, Tat. Oh iya, siap ya. Belanda betul kan? Ya. Alhamdulillah, siap ya. Pak Hidayat, Samil Arabik. Nel, gemakkelijk, hilik, and systematic. Masya Allah. Nel, malek, and systematic. Luar biasa ya. Ada kenangan. Semalaman belajar, Tat. Dari Google. Ada kenangan khusus dengan Belanda, Pak Hidayat? Kenapa memilih bahasa Belanda? Enggak, Tat. Karena nggak kebagian aja. Jadi di Google Translate, Tat. Dikira ingat-ingat zaman dulu tuh Belanda ke Indonesia datang. Mentang-mentang saya tua ya, Tat. Company. Iya, Tat. Tapi bagus Pak Hidayat itu. Bagus ini ya dialeknya ya. Subhanallah. Sangat ini apa meresapi menghayati gitu ya. 5 jam belajarnya, Tat. Wah, subhanallah. 5 jam ibu-ibu tuh. Beliau 5 jam, Masya Allah. Ahsan tuh. Terima kasih Pak Hidayat, sangat tertarik kita sekali nih untuk kelas kita kali ini 5 jam demi bahasa Belanda ya. Beliau itu kan belajarnya bahasa Arab, latihan bahasa Belanda, nanti aneh tuh kata keluarga. Cucu berapa? Sudah ada cucu Pak Hidayat? Sudah punya cucu? Belum, Tat. Oh, belum, alhamdulillah. Belum. Nanti kata putranya, ini Abi kenapa nih latihan bahasa Belanda padahal belajar bahasa Arab? Iya, itulah hebatnya. Samil Arabik begitu ya? Samil Arabik hebatnya di situ, Tat. Iya, belajar bahasa Arab tapi diasahnya Belanda gitu kan? Masya Allah. Iya, Tat. Pak Hidayat, Samil Arabik sekali lagi. Snel, gemakkelijk, hilik, and systematic. Oh, subhanallah. Ada ciri khas. Itu Pak Aja sampai tersenyum begitu tuh. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Pak Koko. Pak Koko, siap ya? Palembang. Nah, beliau datang ke Indonesia lagi nih. Pak Koko siap? Di suaranya Pak Koko dibuka dulu.
Nah, sudah ada ya. Pak Koko, Samil Arabik. Gancang, senang, gampang, beguyur. Oh, Buguyo, alhamdulillah. Kenapa Palembang, Koko? Beliau asli Palembang ya? Iya, saya kelahiran Palembang, sampai kuliah sih sebenarnya di Palembang. Setelah lulus baru merantau. Di Bandung. Alhamdulillah. Terkenang ya kota kelahiran beliau di Palembang, subhanallah. Terima kasih Pak Koko. Agak susah, jadi yang deket-deket aja. Iya, sangat fasih ya karena dari Palembang. Syukran Pak Koko, alhamdulillah. Beliau di awan background-nya, masya Allah. Kita ke Bu Lena. Bu Lena siap dari Depok. Bu Lena itu bahasa Ocu ya, Riau, Bu Lena ya. Dibuka dulu Bu Lena suaranya. Ya, nah udah siap. Ya gerakannya lupa Ustaz, nggak pakai gerakan ya Ustaz? Ini boleh harus pakai gerakan sebetulnya, karena kita menyatukan hati, lisan dan gerakan gitu ya. Itulah iman kan, hati dan lisan dan gerakan itu sama. Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Nah siap. Silakan sekarang pakai bahasa Riau, Ocu. Bu Lena, Samil Arabik. Copet. Ya, sonang. Menyenangkan, dan sistematik. Masya Allah. Dari Riau juga, Bu Lena? Iya, saya asli Riau, Ustaz. Dari Kampar. Masya Allah. Pak Koko di Bandung, bahasanya Palembang, karena dari Palembang, Bu Lena di Depok, juga bahasa Riau ya, ingat kampung halaman. Kemudian Kang Jul. Kang Jul siap? Ya. Kang Jul itu bahasa apa beliau? Bahasa Jepang. Oh iya Jepang ya. Paling pertama tadi ada sebetulnya Anda sudah lihat tuh. Kang Jul, Samil Arabik. Hayai. Ya. Kantan. Ya. Omoshiroi. To keito teki desu. Oh insya Allah bagus banget tuh. Pernah ke Jepang, Kang Jul atau? Pernah tinggal di sana berapa lama? Baru cuma 7 bulan. Alhamdulillah, mantas ya, bagus tuh. Sedikit-sedikit. Ininya terbiasa, beda kan kalau sudah pernah gitu. Sekali lagi ya, Kang Jul, Samil Arabik. Hayai, kantan, omoshiroi to keito teki desu. Masya Allah, to keito teki desu. Masya Allah. Wasi. Kalau kita ke itu apa, ke Hokben gitu ya. Kalau ini wasi, apa artinya itu? Selamat datang. Irasaimase. Oh, irasaimase, Masya Allah. Arigatou gozaimasu. Syukran, Kang Jul. Ya, syukran. Kita ke Kang Ukasa. Kang Ukasa, silakan. Sudah dapat belum, Kang Ukasa? Bahasanya? Udah. Oh iya, bahasa apa Kang Ukasa? Bahasa Spanyol, Ustaz. Oh, Spanyol. Spanyol mah. Oh, beda ya. Kalau Pak Ajat tadi Portugis ya, Pak Ajat ya. Spanyol beda ya. Kang Ukasa. Belum, agak mirip ya, nggak apa-apa. Kang Ukasa, Samil Arabik. Rapido, fácil, divertido, sistemático. Masya Allah, rapido, fácil. Apa satu lagi? Divertido, sistematico. Masya Allah. Oh, semua ya, subhanallah. Makanannya pasti soto. Terima kasih Kang Ukasa, alhamdulillah. Kita ke Tegaluh. Tegaluh sudah siap? Apa bahasa beliau nih? Jawa, oh ya, karena dari Jawa ya beliau ya. Tegaluh, Samil Arabik. Gelis, gampil, gawe bunga, lan sistematis. Nah, Masya Allah. Oh, cepat itu gelis ya? Iya. Oh, gelis. Kalau Sunda apa artinya? Cantik. Nah, beda ya. Gelis, cepat ya. Gelis gitu ya. Cepat gitu berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Oke, syukran Teh Galuh dari Banyumas. Kemudian kita ke Teh Acid. Putranya Pak Ajat nih. Teh Acid, bahasa apa ya beliau ya? Saya belum dimasukin ke WA grupnya. Oh, belum? Lalu terakhir bayarnya. Oh, sebentar. Mana jadi ininya deh. Sebentar. Satkurnia. Dikira nggak ada. Tadi anak panggil. Satkurnia. Teh Acid belum dimasukkan ke grup. Bisa dibantu?
Oh iya, follow Ustaz. Harus supaya ada komunikasi di grupnya. Insya Allah Ustaz. Ya. Di WA aja ke beliau, nanti dimasukkan ke grup. Hasanan Ustaz. Ya, syukran Ustaz Kurnia. Teh bahasa apa? Slovenia. Oh, Slovenia. Ya, siap ya. Teh Acit, sambil Arabik. Hitro enastavno zavavno in sistematikno. Cepat sekali. Hampir nyaris tak terdengar tuh. Javavno ya. Terakhir Javavno. Subhanallah. Syukran Teh Acit. Masya Allah. Beliau dari California ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah jam 11 nampaknya sama tuh dengan Pak Jat. Kita ke ini Pak Chandra. Ya. Pak Chandra, siap? Nah, alhamdulillah hadir. Pak Chandra jadinya bahasa apa? Afrika? Afrika. Sempat ramai ya. Sulit kelihatannya tuh. Kenapa di Afrika Pak Chandra? Ada khas gitu? Nggak kebagian. Nggak kebagian. Akhirnya ke Afrika. Tapi mewakili benua Afrika ternyata beliau ya. Iya, cari yang memang jarang sih. Yang jarang ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Chandra. Siap Pak Chandra ya. Pak Chandra, sambil Arabik. Finik, maklik, letter, and style selmatik. Masya Allah, bagus banget itu. Sudah hafal sekali nih. Ini berlatih dulu Pak Chandra untuk hari ini. Tengah awasnya dinaikin tulisan. Oh, subhanallah. Afrika mana tah? Sebentar, Afrika mana ini Pak Chandra? Benua Afrika. Oh, benua bukan negara. Kan banyak Afrika itu. Ada Mesir, ada Afrika. Buka tadi di Google Translate gitu. Oh iya, lihat di Google aja. Ada Zimbabwe di sana tuh. Masya Allah. Syukur Pak Chandra, alhamdulillah. Kemudian kita ke Bu Putri. Ya. Bu Putri siap ya? Iya, Ustadz. Oh, belum ada di sini daftar ya? Bahasa belum apa? Belum ada, yang baru nyari. Bahasa Kroasia. Kroasia, alhamdulillah langsung. Udah masuk ke grup belum Bu Putri? Sudah. Sudah ya. Siap ya. Bu Putri, Mustakili. Mustakili sebentar. Suka ini. Sambil Arabik. Berzola ko zabavno i sustavno. Alhamdulillah. Sama dengan tadi apa? Slovenia ya? Ya, semua ya Ustaznya. Iya. Ya, hampir mirip ya. Iya, dekat-dekat. Slovenia. Kalau Bu Putri apa? Kroasia. Kroasia. Oh iya. Sebelahan tuh. Oh, bersebelahan Pak Jat? Oh iya. Slovenia, Kroasia, sebelahan tetap. Kita ke Wafa. Nah, dan Bu Zakia sudah. Silakan ke Wafa. Ya. Wafa siap ya? Sambil Arabik. Ikhlas, gampang, nyaman, baaturan. Baaturan. Bahasa apa tuh? Bahasa Banjar. apa? Ya? Banjar. Banjar. Oh, Banjar. Masya Allah. Memang dari Banjar, Wafa? Tidak. Memang milih Banjar saja ya? Masya Allah. Berarti langsung ke ibunya, Bu Zakia. Ada tuh deh. Langsung satu kamera berdua tuh nampaknya. Bu Zakia siap? Ya. Bahasa apa? Bahasa Yunani. Oh, Yunani. Ya, siap ya. Bu Zakia, sambil Arabik. Grigoro, Evgolo, Diaskedastiko, Sistematiko. Masya Allah, sama O juga ya, subhanallah. Grigolo, Kekolo, Diaskedastiko. Ya. Masya Allah. Syukran Bu Zakia. Lanjut ke Tegina. Ya, Tegina bahasa? Sunda. Oh, Sunda. Akhirnya ada yang Sunda ya, Masya Allah. Yang nggak boleh itu bahasa Indonesia, karena anak katanya. Kata Pak Chandra, nggak boleh. Ya, Tegina. Sambil Arabik. Gancang, gampil, bingah, runtut. Nah, alhamdulillah. Gancang, gampil, bingah, runtut. Ya. Cepat itu enggal. Mohon. Cepat mudah. Ameh gak gitu. Oh iya, enggal, gampil. Pika bungaheun. Kalau ini apa? Sistematis itu kalau ada bahasa Sunda yang lebih dulu itu malapah gedang. Nah, gitu. Oh, malapah gedang. Enggak. Betul ya Pak Ajat? Betul nggak? Laras, Pak. Betul, dari Amerika beliau. Bu Tegina coba. Enggal, gampil, pika bungaheun, sareng malapah gedang. Nah, ini lebih ini. Enggal, gampil, pika bungaheun, sareng malapah gedang. Nah, sahih. Itu mah kalau zaman sekarang pasti nggak akan ngerti apa malapah gedang.
Itu artinya tartibiyun bahasa Arabnya. Sahih. Syukran, Gina. Bahasa Sunda. Mas Dwi. Mas Dwi ada? Ustaz. Ya, ada Mas Dwi? Ya, siap ya. Mas Dwi bahasa apa? Jambi ya? Anak Papua, Ustaz. Oh, Papua, iya. Papua. Alhamdulillah ada yang Papua ya. Masya Allah. Mas Dwi, siap ya. Samil Arabik. Siap, Mas Dwi. Kenapa ke Papua? Pernah ke Papua atau gimana? Iya, dulu Ustaz ke pedalaman. Ya. Oh, tugas di sana? Iya, Pak Mas Dwi bisa diperdekat mic-nya agak kurang ini suaranya. Ustaz. Nah, iya. Nah, jelas sekarang. Ya. Ya, kenapa Papua pernah di sana? Ustaz, di sana 2 bulan kalau nggak salah. Oh, 2 bulan. Subhanallah. Masya Allah. Mas Dwi siap ya? Samil Arabik. Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Alhamdulillah, gitu sama juga ya, cepat. Hanya itunya aja yang beda ya. Cepat, mudah. Masya Allah, beda. Alhamdulillah. Terima kasih nih. Aduh, bahagia banget hari ini. Masya Allah. Ternyata beliau menyumbangkan bahasa Papua. Subhanallah. Unik ya. Lanjut, kita ke Pak Isnaini. Pak Isnaini. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bahasa apa Pak Isnain? Bahasa Itali. Oh, subhanallah, Itali. Alhamdulillah. Ada pizza ya, spaghetti. Masya Allah, Vespa itu Itali. Siap ya Pak Isnaini? Pak Isnaini, Samil Arabik. Veloce, facile, divertente, e sistematico. Masya Allah, ini latihan kelihatan nih. Veloce, facile, divertente, e sistematico. Masya Allah. Spaghetti lejatos. Alhamdulillah. Pak Isnaini, alhamdulillah. Mamma mia lejatos tuh Bu Emma ya, itu coklat Bu Emma ya. Ini memang unik kalau belum ada nampaknya ya kursus bahasa Arab seunik Samil Arabik nih. Masya Allah. Pelajar bahasa Arab tapi dipelajari semua bahasa di dunia. Kita ke Hanif ada Hanif? Ada Hanif, saudaranya Wafa? Putra Bujaki. Ada. Nah, alhamdulillah. Hanif bahasa apa? Bahasa kayaknya Jerman udah ya. Jerman, ada yang sudah Jerman belum? Sebentar. Udah keduluan ya. Oh, udah. Udah. Belum. Hanif Jerman aja. Oh. Ya, Hanif siap ya, Jerman? Ya, siap ya. Hanif, Samil Arabik. Schnell, einfach, lustig, systematisch. Oh, subhanallah. Kalau anak muda bagus ya bahasanya. Karena Sena'anfo, Santa Jamil. Syukran, ada Hanif, ada Rijal Hanif. Kang Rijal? Dersan. Hadir, ya. Bahasa apa, Kang Rijal? Inggris. Oh, Inggris. Ini mah luar biasa. Mudah nih nampaknya nih. Ini Pak Ajat ya. Kang Rijal, Samil Arabik. Fast, easy, fun, systematic. N. Ada N-nya kelewat? N, systematic. N, systematic saya, alhamdulillah. Kemudian sebentar, ini yang belum siapa ya? Yang belum absen? Wan. Udah semua belum? Udah ya? Belum, Ustaz. Oh, Fayaz, Kang Fayaz, ya. Sebentar. Kang Fayaz, bahasa apa? Ini sebenarnya dialek Jerman Swiss di Bern. Pernah ke sana? Iya, pernah tinggal di sana saya. Oh, Masya Allah, berapa lama Kang Fayaz? 3,5 tahun. Subhanallah. Bern. Kuliah atau gimana? Sekolah. Sampai kelas 10. Oh, SMA-nya di sana? Kelas 9 sampai kelas 10. Masya Allah, alhamdulillah. Kang Fayaz luar biasa ya, siap ya? Kang Fayaz, Samil Arabik. Schnell, einfach, Spaß, systematisch. Oh, subhanallah. Systematisch gitu ya. Alhamdulillah. Masih muda beliau. 22 tahun ya, Kang Fayaz? Iya. 22 tahun. Ya. Alhamdulillah. Dari Jakarta ya? Saya di Depok. Oh, Depok. Oh iya. Depok. Kang Fayaz itu putranya ini enggak? Bukan Bu Jakia ya? Beda ya? Bukan. Bukan ya, alhamdulillah.
Syukran. Ada yang belum di absen? Mohon di ini. Sudah semua? Bu Meli, Ustadz. Oh iya. Terima kasih Bu Halimah. Ana baru ini ya. Bu Meli baru masuk ya? Bu Meli? Bu Meli. Ini rekannya Bu Halimah dan Teh Gina di Bogor nih. Sama-sama SMP IT. Bu Meli. Iya, Ustadz. Nah, alhamdulillah. Kurang bagus hari ini. Oh iya, alhamdulillah jelas nih. Bu Meli, bahasa apa? Sebenarnya bahasa Inggris, tapi tadi udah saya nggak punya cadangan, Ustadz. Nggak punya cadangan. Bu Meli, nggak apa-apa, Ana sumbangkan bahasa Madura. Mau, Bu Meli? Boleh. Oh iya, nggak apa-apa ya. Itu bahagia sekali tuh rekannya tuh. Jadi Madura ya, Inggris ke Madura nggak apa-apa lah, dekat lah. Alhamdulillah. TZT, kan Indonesia itu terkenal. Kita kalau kemana-mana biasanya banyak pakai tuh, pakai Madura. Punten, ada gangguan teknis. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ingat sate, ingat bahasa Arab aja. Oh ada sate, bahasa Arab gitu ya, Masya Allah. Duli, dicatat aja ya Bu Melia. Duli. Apa? Duli. Duli. Gempang. Duli, gempang. Bukan gempor, gempor mah ini kaki. Gempang. Duli, gempang, Mas seneng. Mas seneng. Big, tolo gilir. What? Tolo gilir. Tolo gilir. 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 RR. Gilir. Iya. Duli, gempang, mas seneng, big, tolo gilir. Nah itu ya. DST. Big, tolo gilir ya. Siap ya? Yes. Ya, siap. Bu Melia siap? Ya, siap. Ya. Bu Melia, Sambil Arabik? Duli, gempang, mas seneng, big, tolo gilir. Alhamdulillah, masalah. Syukran semuanya. Sudah ya? Mohon ibu-ibu udah semua belum di absen? Hari ini kita 27 pas ya, seperti kemarin. Sudah ada yang belum? Kalau ada yang belum, nanti anak ini dulu lagi. Sudah semua? Apa nih? Bentar. Ini sudah semua. Kalau sudah, alhamdulillah. Kita ulang kembali ya materi yang lama. Yang kemarin, bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah menyampaikan ada 7 alasan wajib kenapa kita wajib belajar bahasa Arab ya. Ya, sebentar ya. Ini dulu. Saya dulu bentar. Ini alhamdulillah sudah semua nampaknya ya. Dapat ini alhamdulillah. Sebentar Ana share dulu ini, share screen. Nah, alhamdulillah sudah ada. Sudah ada belum? Atau belum muncul? Sudah muncul belum? Oh, belum muncul. Belum. Oh, belum ada ya. Ya, sambil menunggu ibu-ibu, bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa alasan kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Ada 7. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti dibaca ini, Masya Allah. Syukran semuanya nih. Yang pertama, rasakan kemukjizatan Al-Quran. Sahih, supaya kita bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menjadi sahabat Al-Quran. Sahih, supaya kita menjadi sahabat Quran. Karena kalau Quran itu tidak hanya sekali dibaca, tapi mesti dipahami maknanya. Tadabbur ya istilahnya. Ada berapa sahabat Quran itu syaratnya? Supaya kita jadi sahabat Quran? Ada 5. Satu. Ada Satu 5. apa? Satu. Qiraah. Yang kedua? At-tartil. At-tartil. Yang ketiga? At-tadarrus. Tadarrus. Sahih, dihafal. Yang keempat? Tadabbur. Nah, tadabbur. Yang kelima? Tilawah. Tilawah. Alhamdulillah. Ahsantum jamil. Nah, sahih. Kemudian yang kedua?
Yang ketiga. Yang ketiga, iya. Alhamdulillah. Supaya memahami Al-Quran. Nah, sahih. Supaya kita bisa memahami Al-Quran. Yang keempat, karena hadis. Memahami hadis. Yang kelima. Supaya khusyuk beribadah. Sahih. Supaya khusyuk dalam beribadah. Yang keenam. Ijma para ulama. Semua ulama ijma sepakat. Ijma itu artinya kesepakatan semua ulama dari mulai sahabat sampai ulama kontemporer semuanya sepakat hukumnya wajib belajar apa? Bahasa Arab. Nah, sahih. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir. Bahasa Arab punya karakter khusus. Khusus. Makanya kita tidak bisa belajar bahasa Arab secara otodidak. Mesti ada yang membimbing. Nah, sahih. Alhamdulillah. Sebenarnya terlalu besar ya. Nah, Ibu Bapak, kemudian ada ini ya, apa himnenya? Sama-sama ya sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Ahbibil lugotal arabiyah annaha lugotus sholat annaha lugotul Quran wa hadis annaha lugotul jannah man aroda fil hayat fid dunya wal ukhrawiyah. Apa jawabannya? Ta'alam lugotal arabiyah. Ta'alam lugotal arabiyah. Nah, sahih alhamdulillah. Saya lagi ya. 2 kali saja. Ahbibil lugotal arabiyah. Annaha lugatul Quran wal hadis annaha lugatul jannah man arada najah fil hayat fid dunya wal ukhrawiyah ta'alam lugatul arabiyah Ta'alam lughatal arabiyyah. Alhamdulillah, itu himne ya. Memang agak ini menyentuh nih. Nah, sekarang terakhir ini namanya apa nih? Mars. Siap ya? Hitungan ketiga wahid isnin selasa. Hayya hayya ya ikhwan bil arabiyyah. Hayya hayya ya ikhwan bil arabiyyah. Iya lughatul Quran wa ahlul jannah. Hiya lughatul Quran wa ahlul jannah. Nahnu nusalli bil arabiyyah. Naqra'ul Quran bil arabiyyah. Nahnu fil jannah. Bil arabiyyah. Nahnu fil jannah. Bapak Ibu kita komparasikan ya. Ana misalkan hayya hayya ya ikhwan, Bapak Ibunya bil arabiyah, boleh ya? Iya. Sebentar. Coba dikupit ya, Tin. Mainan itu Tupperware sampai dorong-dorong. Nenek. Ya ikhwan. Bil arabiyah. Nahnu nusalli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita komparasikan ya. Ana bertanya semuanya menjawab. Misalkan hayya hayya ya ikhwan Ibu Bapak bil arabiyah, siap ya? Ya. Ya, lanjutkan. Hayya hayya ya ikhwan Bil arabiyah. Hayya hayya ya ikhwan bil arabiyyah. Iya hayya ya ikhwan bil arabiyyah. Iya lughatul Quran. Ahlul jannah. Nah, gitu. Iya lughatul Quran. Wa ahlul jannah. Nahnu nusalli Bil arabiyyah. Naqra'ul Quran Bil arabiyyah. bil arabiyyah. Nahnu fil jannah. Bil arabiyyah. Nahnu fil jannah. Alhamdulillah, masya Allah. Syukran semuanya, alhamdulillah. Itu adalah materi kita yang pertama ya. Kita masih di talapan mukadimah. Nah, sekarang kita akan apaan mana ini? Kita masuk ke materi yang baru. Ya.
kita akan masuk ke materi yang baru selanjutnya. Nah, bahasa Arab itu bahasa yang mudah, ada ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa. Nah, judul materi kita adalah bahasa Arab itu adalah mudah bersama semi alabik dan metode mustakili. Cepat, mudah, menyenangkan dan sistematis. Ana fi'afudin saleh. Kemudian kemarin Ana pernah nah ini anggapan umum masyarakat tentang bahasa Arab. Nah, ketika kita melakukan pertanyaan atau angket biasanya kalau ditanya kaum muslimin kita yang awam ya rata-rata di Indonesia, apa sih tanggapan tentang belajar bahasa Arab? Ana sudah simpulkan nih, anggapannya mungkin sama ya dengan kita nih, sulit, susah gitu ya. Kemudian rumit, lama, banyak rumus, bahkan ada yang menjawab menakutkan. Ini adalah kesimpulan kita dari beberapa pertanyaan yang kita sampaikan ke masyarakat muslim atau masyarakat umum tentang belajar bahasa Arab. Kenapa bahkan sebagian mereka akan menakutkan karena ternyata yang ngajar bahasa Arab itu biasanya galak-galak gitu ya. Ya serius gitu ya, insya Allah. Terus harus pesantren. Sehingga kalau bagi kita yang sudah bekerja atau beraktivitas ini menjadi dilema. Satu sisi ingin belajar, tapi di sisi lain mesti pesantren. Kemudian apalagi nih harus dihafal. Nah ini ya. Jadi bahasa Arab itu katanya mesti dihafal. Ternyata ini yang membuat yang akhirnya ketika belajar bahasa Arab jadi apa sih? Muntaber ya. Muntaber. Muntaber itu apa artinya nih? Ada yang tahu? Mundur teratur tanpa berita. Nah, mundur tanpa berita. Ya, alhamdulillah. Hilang di teladan. Ya. Muntaber, mundur tanpa berita. Kemudian sibuk katanya, aduh saya ada sibuk, jadi tidak ada waktu untuk belajar bahasa Arab. Kemudian yang ke-9 adalah tidak ada lingkungan bahasa Arab. Nah, sahih. Mungkin ini ada yang lain tidak Ibu Bapak dari anggapan umum tentang bahasa Arab ini? Ada yang mau menambahkan? Silakan bisa dibuka suaranya kalau ada yang ingin menambahkan. Ada yang ingin menambahkan atau memang sama? Sudah cukup segini? Ada, saya kira orang yang menganggap bahwa dia tidak perlu karena dia kalau tidak ngerti dia tinggal nanya ke Pak Ustadz katanya gitu, Pak. Oh, gitu. Tinggal orang malas belajar. Iya betul, Pak Ajat betul ya. Masya Allah. Ini kebayang kalau Pak Ustadznya meninggal, kan berhenti pengajiannya tuh. Iya. Alhamdulillah. Betul sekali, alhamdulillah. Khalas ya. Nah, inilah anggapan umum masyarakat tentang apa nih? Bahasa Arab ya. Nah, kemudian Ibu Bapak, kisah tentang keutamaan dan mudahnya bahasa Arab. Ana akan mengisahkan, sebetulnya kisah ini sangat populer, makanya bagi kita sebagai pembelajar bahasa minimal mengenal siapa sih tokoh yang menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab. Salah satu tokohnya itu adalah Imam Sibawai. Jadi gini nih, ada kisah ya, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki hendak menemui Imam Sibawai. Imam Sibawai itu adalah salah satu tokoh ilmu bahasa Arab. Kok jadi ini sebentar. Beliau itu luar biasa keilmuan dalam bidang ilmu nahwu, ilmu sorofnya. Kemudian orang laki-laki ini bermaksud untuk menandingi ilmu Imam Sibawai, ilmu nahwu. Ternyata Imam Sibawai sedang tidak berada di rumah. Lalu ada budak perempuan Imam Sibawai keluar menemui laki-laki tersebut. Kemudian ia berkata kepada budak itu, "Di mana tuanmu, wahai budak?" Ini pertanyaannya. Di mana tuanmu? Maksudnya kepada Imam Sibawai. Kemudian si budak ini menjawab, budak perempuan ini, "Fa'un ilal fai'i, fa'in fa'al fai'u fa'a." Nah, tuan pergi ke suatu tempat. Jika bayangan sudah pergi, maksudnya jika matahari berada di atas kepala, maka dia akan kembali. Ini yang membuat kaget Ibu Bapak ya, para laki-laki ini. Ini luar biasa nih. Budak Imam Sibawai bisa menjawab pertanyaan laki-laki tadi hanya dengan 3 huruf. Huruf fa, alif, dan a. Hamzah tuh. Fa'un ilal fai'i, fa'in fa'a, fai'u, fa'a gitu. Hanya dengan 3 huruf, dia bisa menjawab dengan lengkap. Kemana tuannya pergi, kapan pulangnya, Masya Allah. Sehingga kemudian mendengar tulisan seperti itu, laki-laki itu berkata, "Wallahi demi Allah," katanya, "in kanat hadhil jariyatu fama dayakunu sayyiduha."
Jika budaknya saja begini, jika pembantunya saja begini, luar biasa terhadap ilmu bahasa Arabnya, bagaimana pula dengan tuannya? Kan ulama itu ya, Imam Sibawi itu. Yang membantunya saja luar biasa hebatnya dalam berbahasa Arab, apalagi tuannya. Lalu dia pun pergi, tidak jadi menangkan. Karena malu. Inilah, jadi ini ada beberapa faedah. Budak saja, hamba saya saja bisa pintar bahasa Arab, kenapa kita yang merdeka kemudian tidak mau belajar bahasa Arab? Mudah-mudahan jadi penyemangat. Kemudian yang kedua, kisah di atas menunjukkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat syarat makna. Hanya dengan 3 huruf bisa dirubah menjadi satu rangkaian kalimat yang luar biasa. Keempat, nah ini adalah hamba saya yang beristifadah, bisa mengambil manfaat dari para syekh, para alim. Kemudian yang keempat, ternyata bahasa Arab bukan monopoli orang Arab, karena Imam Sibawi itu bukan orang Arab. Beliau itu bukan orang Arab. Nanti bisa dicek ya, siapa Imam Sibawi. Sekarang banyak di Google. Nah, kemudian Ana akan sampaikan satu dalil. Apakah sudah ada keyakinan jika bahasa itu mudah? Nah, yuk kita lihat ayat ini. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu ya. Jadi kan tadi anggapan masyarakat itu sulit ya tentang bahasa Arab. Padahal sebetulnya bahasa yang paling mudah itu adalah bahasa Arab. Kita sudah membuktikan kemarin ya di pertemuan pertama ya. Coba kalau kata kerja untuk laki-laki bunyinya ujungnya apa? A. Kalau perempuan? A. Nah, gitu. Itu mudah atau sulit nih kira-kira nih? Mudah. Mudah banget, Masya Allah. Jadi sekarang kita tidak boleh lagi mengatakan bahasa itu sulit. Apalagi kita sudah membaca ayat ini nih. Surat Al-Qamar, ayat berapa saja nih? Bisa dicatat? 22, 32, 40. Wih, subhanallah. Ini dengan ibu siapa nih? Subhanallah. Bu Ani, Masya Allah, yang paling muda ya. Subhanallah, beliau hafidah sekali ya. Terulang berapa kali di dalam surah Al-Qamar, Bu Ani? Ayat ini? 3 tambah 1? 4 kali, Ustaz. 4 kali. Ahsantum jamil. Ya, enggak ada yang salah, Ibu. Kalau dalam bahasa Arab Sami Arabik ya, semuanya dianggap benar. Kenapa? Kalau kurang tinggal? Ditambah. Lebih tinggal? Kurang. Kebalik tinggal? Dibalikan. Salah tinggal? Dibenarkan. Yang penting kembali ke jalan yang benar. Sesuai dengan sunnah Rasul. Alhamdulillah. Yang penting percaya diri. Ahsantum jamil. Masya Allah. Ini Bu ayatnya ya yang menunjukkan bahwa bahasa Arab itu mudah. 1 ayatnya ya. Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad. Nah, dalam bahasa Arab ini ada kata ini nih, Bu. La. La itu dalam bahasa Arab artinya sungguh, Bu. La ya. Kemudian yang kedua ada kata qad. Qad juga apa artinya? Sungguh. Kemudian yang ketiga ada yasarna. Sinnya ditasdid tidak di sini? Ya, ditasdid. Ada yasaro itu beda. Kalau ditasdid artinya juga sungguh. Betul. Kemudian coba Ibu Bapak ya lihat nih. Kata mudah dalam bahasa Arab itu ada 2. Coba Anda tulis di sini ya supaya jadi ilmu bagi kita. Jadi kata mudah, kata apa nih? Mudah ya. Bahasa Arabnya ada 2. Ada sahlun, ada yusrun. Ada apa nih? Ada sahlun, ada juga apa nih? Yusrun. Yusrun. Bedanya apa? Kalau beda ya, nih supaya lebih terlihat jelas, Anda beri warna merah. Bentar, ada sahlun, warna merah. Kemudian ada yusrun, warna hijau. Terlihat tidak nih di layarnya? Terlihat ya. Terlihat, Pak. Jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih atas ininya, infonya. Bedanya gini, Bu. Jadi mudah itu bahasa Arabnya 2. 1 ya. 1 mana? Nah, tulis aja di sini. 1 mana warna merahnya? 1 sahlun, 2 yusrun. 2 oh ini bukan yang itu. 1 sahlun, 2 yusrun. Nah, bedanya kalau sahlun itu artinya mudah, tapi dia bersyarat. Seperti nyetir mobil misalkan. Nyetir mobil itu mudah bagi siapa? Bagi orang yang sudah besar. Kakinya memang panjang, dan dia belajar, dan ada jam terbang. Nah, itu mudah bagi dia. Jadi sahlun itu mudah, tapi ada syaratnya ya. Ada proses, Bu. Tapi kalau yusrun, mudah tidak bersyarat. Siapapun, usia berapapun bisa. Seperti minum air.
Minum air harus ada syaratnya nggak? Harus usia berapa gitu? Nggak ada ya? Anak usia 2 tahun kira-kira bisa minum air dari gelas nggak langsung? Bisa ya, Masya Allah. Proses untuk belajarnya lama atau cepat minum air tuh? Nah, cepat. Nah, itu namanya berarti yusrun, Bu. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya, nilai kemujiatan Al-Quran. Ketika Allah mengungkapkan kata bahwa Quran itu mudah. Ini kan ke sini ya. Jadi yusrun itu nanti kemana nih? Yusrunnya ke Quran atau ke kata yang lain? Quran. Nah, ke Quran. Coba ya anak beri panah nih ke sini. Jadi lurus nih. Nih ke mana nih? Ke Quran ya. Nah, jadi yusrunnya ini ke sini kan? Ke Quran ya. Kami mudahkan, yang dimudahkannya itu apa? Quran atau yang lain? Quran. Nah, ketika Allah mengatakan kata mudah, Allah menggunakan kata yashalu atau yasarna. Yasarna. Berarti mudahnya bersyarat tidak bersyarat? Tanpa syarat. Nah, subhanallah. Maka terbukti Bapak, Ibu, jadi mukjizat. Banyak orang yang usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bukan orang Arab, bahkan orang Indonesia. Kalau ditanya bahasa pun dia nggak kenal, banyak yang hafid Quran ya. Betul ya? Banyak. Kenapa? Karena Allah ungkapkan mudah Quran itu dengan yusrun. Artinya siapapun bisa belajar Quran. Mudah bahasanya, mudah untuk dihafal. Ini menunjukkan berarti dari sekian juta bahasa yang ada di dunia, bahasa yang paling mudah bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab nggak paham pun banyak yang hafal, Masya Allah. Apalagi belajar ya, subhanallah. Alhamdulillah. Jadi ini ada berapa kata sungguhnya Pak Ibu? 1, la ya. 3. 2, kot, 3. Ada 4 bahasa mudahnya dengan kata yus. Jadi kalau bahasa anak Quran itu mudahnya yang A mudah. Bahasa Samil ya, Samil Arabik ini. A, mudah. B, sangat mudah, 2 kata. C, amat sangat mudah, 3 kata. Atau yang D, 4 kata. Amat sangat mudah sekali. Atau yang E, 23 kata. Yang mana, Bu? Ajat, no? Yang E. Yang E, Bu. Jadi ini tafsir ayat ini nih. Jadi Quran itu gimana sih? Amat, sangat mudah, sekali-sekali, 5 kata, banget, kacida, pisan, piraku, maknya, pohara, kabina-bina, teuingeun, cetek, cinel, piece of cake, bahasa Inggris tuh, sasuga, kantan, desune, ada bahasa Jepangnya 3 kata, citik, bingit, cincai, nah gitu, alhamdulillah. Bisa diulang nggak ya? Nanti ada reward tuh dari Ustadz Kurnia. Ustadz Kurnia hadir nggak? Ustadz Kurnia? Hadir Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah masih ada ya. Nah, 23 kata sama-sama ya coba. Amat, sangat. Mau dicatat Ibu Bapak? Amat, sangat, mudah, 23 kali. 23 kali, wajah cepat sekali. Amat, coba ya. Boleh dicatat ya. Nanti ada di ujian nih. Jadi ujiannya bukan yang lain, ini aja. Sebutkan 23 kata mudah versi Samil Arabik. Amat, sangat mudah, sekali-sekali, banget. Atau nanti Ustadz Kurnia bisa di ini ya, di grup. Dikirim di grup Ustadz Kurnia. Insya Allah Ustadz. Nah, beliau bisa membantu. Alhamdulillah. Masya Allah. Amat, sangat mudah, sekali-sekali, banget, kacida, pisan, piraku, maknya, pohara, kabina-bina, teuingeun, cetek, cinel, piece of cake, sasua kantan, desune, citik bingit, cincai. Alhamdulillah. Cincai itu bahasa apa Ibu Bapak? Cina. Kalau minuman apa ya? Cincau. Alhamdulillah. Kalau aci digoreng? Cireng. Aci dicolok? Cilok. Aci dan telur? Cilor. Aci digulung? Cilung. Cilul. Alhamdulillah ini jago-jago. Kalau binatang yang panjang di bawah tanah apa namanya? Cacing. Kalau di atas dinding binatang? Cicak. Sayuran yang banyak namanya apa? Capcay. Capcay. Kalau kambing supaya nggak lepas mesti di?
Dicangcang. Cangcang, alhamdulillah. Anak-anak ribut supaya diam. Ngapakan diam bahasa Sundanya? Cicing. Alhamdulillah. Cekap. Cekap, alhamdulillah. Belum, alhamdulillah. Mau ada lagi. Pak Ajar mau ada tambahan? Nggak ada. Alhamdulillah. Temannya saus? Kecap. Nah, alhamdulillah. Ini ya Ibu Bapak ya. Dalil. Jadi kalau kita kemudian hari ini mengatakan bahwa bahasa Arab itu sulit, berarti dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena kata Allah mudah atau sulit? Mudah. Nah, mudah. Masya Allah. Kemudian kita mengatakan sulit. Naudzubillah. Harusnya dari mulai hari ini, makanya kita punya tagline tuh. Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Jadi tidak ada bahasa yang paling mudah kecuali bahasa Arab. Kelas ya. Nah, kemudian setelah kita merasa betapa wajib belajar bahasa Arab kan, ada berapa alasannya belajar bahasa Arab? Kenapa wajib? 7. Nah, kemudian di masyarakat anggapan bahwa ternyata bahasa Arab itu sulit. Ternyata nggak sulit. Kisah Imam Sibawayh, budak hamba saya saja bisa bahasa Arab. Bahkan ayat Quran menyatakan betapa mudahnya bahasa Al-Quran. Nah, kemudian di kita itu ya, yang menjadi problematika, kenapa sih kemudian banyak orang yang belajar bahasa Arab akhirnya tidak sampai kepada tujuan yang dicita-citakan. Salah satu permasalahannya ada pada ini Bu, Bapak, metodologi pembelajaran. Jadi selama ini kenapa sih kita merasa belajar bahasa Arab itu terasa sulit? Karena selama ini kita belajar bahasa Arab menggunakan metode untuk orang Arab. Makanya sulit. Kalau orang Indonesia belajar bahasa Arab yang digunakannya adalah metode untuk orang Arab, itulah yang kemudian terasa sulit. Orang Arab itu kan syarat dengan teori, syarat dengan hafalan. Orang Indonesia tidak terbiasa dengan hafalan dan tidak terbiasa dengan teori. Coba kalau kita belajar ilmu-ilmu nahwu dan sorof itu banyak sekali teori, banyak sekali hafalan. Betul ya? Nah, ini yang kemudian menjadi kesulitan kita. Sehingga maka muncullah satu metode yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena biasa di luar. Nah, sekarang mah nggak biasa di luar, biasa di dalam ya, karena sering di rumah. Itu metode apa nih? Nah, ini Pak Ibu ya. Nah, alhamdulillah. Hadirlah metode yang luar biasa, yaitu metode mustakili. Kenapa sih mesti mustakili? Karena metode mustakili adalah metode belajar bahasa Arab menggunakan metode untuk orang Indonesia. Dan kita akan merasa mudah. Jadi nanti pendekatannya juga adalah pendekatan untuk orang Indonesia. Sahih. Kalau kami analisis ya di Samil Arabic itu, nah ini Ibu Bapak ya. Metode mustakili adalah metode belajar bahasa Arab untuk orang Indonesia dengan pendekatan untuk orang Indonesia, sehingga menjadi mandiri dalam inilah 5 kemampuan kita. Jadi kita belajar bahasa Arab dengan menggunakan metode mustakili, kemampuannya ada 5. Kalau Ana singkat jadi 5M. Berapa nih? 5M. Disingkat ya. Disingkat menjadi, nah ini, 5M. Makanya juga Ana sebut bahwa kami menyebutnya metode mustakili itu adalah 5 in 1. Satu metode dengan 5 kemampuan. Kemampuan yang pertama adalah kita kemampuan bisa membaca. Kemampuan yang pertama adalah membaca. M yang kedua apa nih? Memahami bacaan. Karena tidak setiap orang bisa baca kitab Gunul itu bisa paham. Banyak orang yang bisa baca tapi dia tidak paham. Selain membaca juga dia bisa memahami. Memahami itu artinya menentukan jabatan, mengi'rab, itu memahami bacaan. Nah, membacanya juga kita kemampuannya sampai 4 Ibu Bapak ya. Sahabat Samil semuanya. Sampai 4 kemampuan membaca. Yang pertama membaca Arab gondrong dulu. Membaca Arab apa? Gondrong. Jadi 4 kemampuan membaca kita. Kemampuan pertama adalah Arab ini. Gondrong. Nah, Arab gondrong. Sebentar ya, Anak kepinggirkan dulu ini tulisannya. Nah, ada berapa sih kemampuan membacanya? Ada 4. Satu ya. Terus jadi bahasa Arab. Kita rubah dulu ke bahasa Indonesia. Kemampuan pertama adalah Arab gondrong itu artinya Arab yang ada harokatnya. Yang kedua Arab gundul. Gundul itu artinya Arab yang tidak ada harokat. Sahih. Yang ketiga Arab
Arab lenang. Pak Hidayat, paham Arab lenang nggak ya? Kalau lenang itu kan kalau kita dicukur, itu gundul itu masih ada rambutnya. Kalau lenang itu sudah nggak ada rambut sama sekali gitu ya. Oh, plontos ya, Tat? Nah, gitu. Terima kasih Pak Hidayat. Alhamdulillah. Arab plontos. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini memang harus dipahami nih. Plontos. Arab plontos. Di kita ada artis yang sangat plontos. Siapa ya yang terkenal? Kobusir. Alhamdulillah tuh Bu Ida hafal sekali. Plontos itu sudah tidak ada rambutnya. Pak Hidayat, boleh ujian langsung ke Pak Hidayat untuk membaca Arab plontos? Pak Hidayat? Iya. Langsung ujian ya. Nih Pak Hidayat nih, siap ya. Mohon baca teks di bawah ini Pak Hidayat. Jangan dulu dibuka suaranya Pak Hidayat ya. Ada yang di atas ya. Siap Pak Hidayat? Iya, Masya Allah. Pak Hidayat belum belajar bahasa Arab, belum pernah ketemu Ana sebelumnya kan? Belum, Tat. Oh, belum pernah secara offline ya, baru sekarang di online ya. Masya Allah. Ya, Pak Hidayat, ini disetting nggak untuk ujian ini? Kaget, Tat. Oh, kaget ya, nggak disetting ya Ibu Bapak. Ini kita belum setting, nggak disetting. Masya Allah. Pak Hidayat langsung level 3 nih. Jangankan Arab gondrong, gundul, Pak Hidayat Arab plontos saja bisa. Ini kalau orang pesan ini pasti kaget nih ya. Pak Hidayat belum pernah belajar bahasa Arab kan? Belum, Tat. Ya, sekarang Pak Hidayat merasa terhipnotis sama anak? Ada di bawah pengaruh anak nggak? Atau bebas gitu? Nggak ada pengaruh apa-apa? Enggak, Tat. Alhamdulillah. Ini mas seperti acara sulap ya, Masya Allah. Iya, Tat. Iya, nggak terhipnotis kan Pak Hidayat ya? Tidak, Tat. Iya, Sabaya. Ini Arab gundul dulu ya. Nah, Sabaya. Sabaya ini Pak Hidayat nih, baca ya. Silakan Pak Hidayat untuk membaca kalimat gundul di bawah ini. Iya, silakan. Jelas Pak Hidayat? Ya, silakan dibaca Pak Hidayat. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, subhanallah. Masya Allah, Ibu Bapak terbukti. Masya Allah, belum belajar. Ana belum menyampaikan materi apapun. Masya Allah. Pak Hidayat sudah bisa membaca Arab gundul. Subhanallah. Ya, itu dari kecil, Tat. Alhamdulillah. Ternyata mudah. Masya Allah. Ini Ustadz Kurnia direkam nggak ya? Direkam, Ustaz. Alhamdulillah ini bisa jadi viral nih. Terbukti Pak Hidayat usia 50, Pak Hidayat? 52, Tat. 52 tahun, baru 2 hari belajar bahasa Arab, sudah langsung bisa baca kitab gundul. Masya Allah. Plontos, Tat. Sekarang plontos, ini masih gundul, ada titik. Oh, nah, ya, masih. Plontos itu sudah nggak ada titik, Pak Hidayat ya nih, anak. Silakan ya. titiknya, siap ya. Pak Hidayat siap. Nah, kita hilangkan titiknya. Coba nih, bisa nggak? Nah. Ya, hilangkan titiknya. Ya, hilangkan titik. Nah, coba Pak Hidayat. Itu kan bisa dibaca Yasmi, Yasmu, Yasma. Nah, bisa ya, bisa ta, bisa sa. Coba. Sekarang Pak Hidayat silakan dibaca. Ini Arab plontos. Sudah nggak ada titik. Silakan dibaca. Ya, bismillah lagi, Tat. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak terbukti ya. Nah, sekarang yang keempat, Bapak Ibu ya. Arab apa sih yang keempat Ustaz? Bisa baca apa? Ini yang keempat Pak Ibu. Yang keempat sengaja warna hitam ya. Arab gaib yang keempat itu. Jadi kalau musakili samialabi itu sampai bisa membaca yang keempat. Yang mana nih? Subhanallah. Kehapus. Yang keempat itu, kemampuan yang keempat ya. Kemampuan yang keempat adalah Arab gaib. Nah, ini udah warna hitam. Jadi kemampuan yang keempat adalah Arab apa? Gaib. Arab gaib. Apa maksudnya sih Arab gaib Ustaz katanya? Kelihatan. Arab gaib itu kita bisa membaca tulisan yang nggak ada tulisannya. Nah, sahih. Arab gaib nih. Hafiz. Apa nih? Arab gaib ya. Pakai ini aja. Nah, ini ada 4 kemampuan. Arab gaib. Pak Hidayat lagi ya? Siap Pak Hidayat? Pak Hidayat kembali? Iya. Atau kita Pak Hidayatnya. Pak Hidayat, anak hapus ini ya, izinkan nggak apa-apa nih? Ya, Tat. Ya, dihapus. Silahkan Pak Hidayat dibaca. 1, 2, 3, dibaca. Yang dihapus tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu berarti bisa ya. Itu Arab gaib kan. Masya Allah. Kita sholat membaca Arab gondrong, Arab gundul, Arab lenang, Arab gaib. Sholat kita. Arab gaib, Tat. Berarti sudah levelnya profesor itu Pak, Bapak Ibu.
Masya Allah. Jadi Bapak Ibu ini sudah profesor doktor nih ya, Masya Allah dalam bidang bahasa Arab. Kenapa? Setiap hari sebetulnya kita minimal gitu ya 17 rakaat membaca Arab. Arab gaib. Alhamdulillah. Jadi harus percaya diri. Oh saya nggak bisa bahasa Arab tuh. Masya Allah fitnah itu ya. Nggak bisa, susah. Buktinya kita sering membaca Arab gaib ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini 5M membaca Arab gondrong, gundul, lenang, gaib. Yang kedua memahami. Yang ketiga adalah menulis. Yang ketiga adalah kemampuan apa yang ketiga? Menulis. Ya, menulis. Nah ini karena bahasa Arab itu unik ya. Bisa baca, paham, tapi belum tentu bisa menulis. Nah ini intinya. Dasarnya itu dinulis. Kita hafal Al-Fatihah. Kalau hari ini anak tes langsung, kira-kira akan nilai 100 enggak? 7 ayat ya? Oh, luar biasa langsung enggak. Ini karena beda ilmunya. Kita sudah bisa tajwid, bisa baca, tapi nulis sulit. Alhamdulillah nanti dengan mustakili, kemampuan nulis ini akan kita asah selama 2 bulan ini. Yang keempat adalah menterjemah. Menterjemah dari Indonesia Arab, Arab Indonesia. Yang kelima, nah ini muhadasah. Muhadasah itu artinya berbicara. Berbicara. Nah, itu ya. Jadi nanti kemampuan mustakili itu 5M. Membaca, memahami, menulis, menterjemah, dan muhadasah. Ya. Ada berapa kemampuan belajar bahasa dengan metode mustakili? 5. Ada 5. M yang pertama. Baca. Nah, M yang kedua. Memahami. M yang ketiga. Menulis. M yang keempat. Menterjemah. M yang kelima. Ya, tapi kita harus follow Muhadasah. Nah, sahih. Kita singkat yang 5 ini. Singkatannya adalah yang mana sih? Singkatannya ya. Singkatannya yang 5 ya. Cemumun, gitu ya. Cemumun, ya. Ya, singkatannya apa? Cemumun. Nah, cemumun. Masya Allah, ada cemumun di sini. Alhamdulillah. Mana nih? Kalau nggak ada. Cemumun, singkatannya ya. Yang pertama, membaca, memahami. Bukan cemumun, kan cemumun cepat mudah menyenangkan dan sistematis. Salah ya. Cemumun ya. 5M aja. 5M. Nah, kemudian selanjutnya ini kemampuan ini membaca. Nah, ada apa saja sih keunggulan metode mustakili? Kenapa kita mesti mustakili ini? Keunggulannya ada 7 Bapak ya. Ini keunggulan metode mustakili. Ada berapa keunggulannya? Ada 7. Nah, 1 untuk orang Indonesia. Jadi mustakili itu kenapa sih beda dengan yang lainnya? Karena metode yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Metode mustakili ini diperuntukkan untuk orang Indonesia karena penulisnya adalah orang Indonesia, yaitu Kiai Haji Agus Sohib Khaironi. Beliau dari Ngawi, Jawa Timur. Kan banyak penulis orang Indonesia menulis bahasa Arab. Apa sih bedanya ya? Ini yang membedakannya ada 3. Yang membedakan kitab mustakili walaupun ditulis oleh orang Indonesia ada 3 yang membedakannya. Nah, harus pakai note ya. Yang pertama adalah ya pembedanya 1 sudah mendunia. Nanti Bapak Ibu bisa dicek ya di Google, di Amazon.com. Kitab mustakili ini sudah mendunia. Apa buktinya? Nanti Ana perlihatkan nih. Nah ini. Nah ini sudah mendunia komplit. Jadi kitab mustakili kalau di Google itu di Amazon.com mendapat bahkan martabat bintang 5. Jadi bukunya yang pertama kali terbitkan dalam versi Arab Inggris, A Complete Guide to Arabic Grammar, volume 1 dan volume 2. Ini $85, harganya ini $60. Kemudian ini bukti bahwa sudah mendapat bintang 5 di Amazon.com, Book Depository US. Ya. Nah, ini yang menjadi pembeda kitab mustakili dengan kitab-kitab yang lainnya. Makanya nanti yang kedua, apresiasi 2 ulama Timur Tengah, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan Profesor Dr. Bashir Abdul Muqti. Nah ini nanti bisa dilihat di kitab versi Arab Inggrisnya. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama fikih dunia.
Kemudian bahkan Profesor Dr. ini apa? Basir Abdul Mukti memberikan apa ya? Apa nih? Apresiasi yang luar biasa. Beliau mengatakan, kata Profesor Dr. Basir Abdul Mukti, saya adalah orang Arab yang belum pernah melihat kitab Mu'jam Nahwu Shorof yang paling mudah dipahami yang ditulis oleh seorang yang bukan Arab, di mana orang Arab sendiri belum ada atau belum pernah menulis dengan metode seperti ini sampai dengan saat ini. Masya Allah. Jadi kita harus berbangga, kitab Mustaqili ini, metode Mustaqili ini ditulis oleh Ustadz Agus ketika beliau kuliah di Al-Azhar. Kepentingannya adalah untuk orang yang bukan orang Arab, khususnya orang Indonesia. Karena beliau hafal bait Nahwu, misalkan karya Imam Malik 1000 bait, tapi beliau ketika praktek sulit memahaminya. Sehingga beliau membuat kitab ini agar kita orang Indonesia mudah. Nah, bahkan beliau akhirnya mendapat ini nih, karena ininya bestseller di Amazon.com, jarang sulit. Orang Indonesia kalau menulis buku, jarang yang sampai ke Amazon.com, apalagi sampai mendapat bintang 5. Dapat kemudian kualitas kitab Mustaqili ini sudah diteliti oleh pakar bahasa dan ulama. Profesor Dr. Abdul Mukti ini adalah pakar bahasa Arab Universitas Al-Azhar Kairo dan pakar tafsir Profesor Dr. Wahab Zuhaili. Sehingga beliau mendapat penghargaan dari Profesor Muhammad Maftu Basyuni dari Menteri Agama, ini ada ini penghargaannya. Sebagai tokoh muda pendidikan Islam yang telah menghasilkan karya ilmiah di bidang pemberdayaan bahasa Arab. Nah, ini alhamdulillah pada tahun 2009 beliau disuruh untuk pulang ke Indonesia agar kemudian dari 2 kitab ini kemudian diterjemahkan menjadi 4 jilid. Nah, ini yang pertama Bapak ya. Jadi keunggulan yang pertama apa? Metode Mustaqili untuk orang Indonesia. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, keunggulan yang kedua, nah nanti boleh ini ditunggu ininya ya. Komentarnya yang kedua, menggabungkan nahwu dan shorof. Ada yang pernah belajar bahasa Arab, kalau bagi yang pernah belajar bahasa, pasti belajar bahasa Arab itu selalu ada ilmu nahwu, ilmu shorof ya. Betul nggak Ibu Bapak ya? Betul. Yang pernah? Ya baik di lembaga atau yang pernah dulu, ada yang online tapi lupa lagi. Pasti belajar nahwu dulu kan? Iya ya? Iya. Betul ya? Iya, pasti nahwu dulu, kemudian shorof dulu. Nah, inilah bagi kita orang Indonesia, metode ini sangat sulit sekali. Kalau orang Arab, apalagi di pesantren memang mudah, tapi bagi kita ini sangat sulit. Kenapa? Karena jadi rumit, ada nahwu, ada shorof. Nah, Mustaqili mah tidak. Mustaqili itu digabungkan. Jadi kita tinggal hadir dan semangat saja gitu syaratnya. Masya Allah. Tiba-tiba bisa. Jadi lebih mudah atau lebih sulit nih kalau sudah digabungkan? Mudah, tinggal praktek ya. Kemudian yang ketiga, keunggulan yang ketiga adalah ini. Yang ketiga itu praktis tidak teoritis. Nah, ini yang hebat dari Mustaqili itu adalah praktis. Selama ini kenapa sih kalau kita menganalisis kitab-kitab bahasa Arab pasti teori? Salah satu contoh yang paling mudah ya. Misalkan ketika menjelaskan tentang fa'il saja, biasanya itu sangat panjang. Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un wa qa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla ala man fa'ala fi'la aw ittasafa bihi. Dijelaskan satu-satu. Fa'il itu adalah ismun. Jadi bukan fi'lun, bukan harfun. Jadi kata dalam bahasa Arab ada 3. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Nah, fa'il itu adalah ismun. Ismun itu jelaskan lagi panjang. Ismunnya ismun yang gimana? Ismunnya harus marfu'un. Bukan mansubun, bukan majrurun. Apalagi majjumun. Dan majjumunnya hanya fi'lun. Jadi ismunnya harus marfu'un. Marfu'un itu tandanya disebutnya rofa. Tanda rofa itu ada 3. Domah, alif, wawu. Nah, fa'il itu harusnya ismun marfu'un. Yang tandanya domah apa saja? Mufrad, jama, taksir, isim maksud, manqus, isim ghair munsharif. Yang tandanya alif, isim musannad. Yang tandanya jama mudzakkar salim. Nah, ini fa'il nih, ismun marfu. Wa badal fi'il ma'lum. Isim marfu yang terletak setelah fi'il yang marfu. Fi'il itu ada 2, ada marfu'un, ada majhulun. Nah, bukan majhul, tapi sebelumnya adalah ismun marfu. Wadalla alaman fa'ala fi'la, dan menunjukkan ada yang melakukan pekerjaan. Itulah fa'il. Nah, kira-kira Ibu Bapak kalau Anda menjelaskan fa'il seperti itu, mudah atau sulit? Atau langsung pingsan? Ngantuk. Ngantuk ya. Pak Hidayat langsung ngantuk. Masya Allah. Kita malah langsung kagum ini. Ustadz ini hebat-hebat amat. Kitanya nggak paham ya. Ya, rata-rata begitu. Jadi
hebat aja gurunya gitu menjelaskan, tapi kitanya nggak paham. Tapi kalau mustakili praktis, fa'il adalah subjek. Kalau mendengar subjek orang Indonesia langsung dapat paham nggak? Iya, pelaku. Nah, pelaku ya, Masya Allah, itu cepat banget. Jadi langsung ke prakteknya, praktek berbahasa. Contoh misalkan Ana langsung ujian ke Bu Ai ya. Bu Ai ada? Bu Ai? Bu Ani. Bu Ai, Bu Ai. Bu Ai. Sebentar. Yang paling muda itu Bu Ai ya? Betul nggak nih? Bu Ani, bukan Bu Ai, salah. Bu Ani, Bu Ani. Bu Ani. Ya, Ustaz. Afwan nih, bukan Bu Ai. Bu Ani. Bu Ani siap ya? Siap, Ustaz. Sebentar ini, kenapa jadi besar seperti ini? Bu Ani, fa'il itu subjek ya. Contoh, sebutkan mana fa'ilnya dalam kalimat yang Anda bacakan nih. Pak Ajat sedang membaca Quran di masjid bersama temannya. Mana fa'ilnya, Bu Ani? Pak Ajat. Subhanallah, tuh langsung bisa kan. Nah inilah yang kemudian mengapa akhirnya mustakil sebagai metode untuk orang Indonesia, karena praktis tidak teoritis. Terima kasih Bu Ani. Ulangi ya Bapak Ibu ya. Keunggulan yang pertama apa metode mustakili? Mudah, cepat. Untuk orang Indonesia. Yang kedua? Menggabungkan yang udah sorok. Yang ketiga praktis tidak? Praktis tidak teoritis. Nah, yang keempat, keunggulan yang keempat itu mustakili itu adalah sistematis. Jadi kita belajar bahasa Arab itu dengan metode yang paling sistematis. Jadi kita berkenalan dulu dengan metodenya ya. Kenapa? Karena belajar bahasa dari 0 sampai mahir. Jarang sekali kalau kita belajar bahasa dimanapun mengajarkan huruf hijaiyah, jarang. Baru mustakili nih, Masya Allah. Dari 0 sampai level 4 secara sistematis. Kita ada 4 level Ibu Bapak ya. Ini nanti boleh di-share. Ustaz Kurnia nanti bisa di-share di grup ya. Insya Allah Ustaz. Tingkatan-tingkatan pembelajaran. Nah ini pembelajaran level 1. Nah inilah. Nah kita sekarang Bapak Ibu sedang berada di level 1. Level 1. Jadi level 1 itu dasar mustakili 1. Nah kalau di kelas offline biasanya 4 bulan. Kenapa sih tidak 4 bulan? Karena kita lebih memfokuskan kepada 4 kemampuan itu. Kalau di online itu kemampuan membaca, memahami, kemudian menerjemah dan menulis yang itu ya. Nah ini muhadasah nanti ada khusus ininya. Jadi di dasar mustakili 1 ini kita akan memperoleh kemampuan bahasa Arab, membaca teks Arab. Nah kita akan diberi kemampuan untuk bisa membaca teks Arab sesuai dengan makhrajnya. Kita akan belajar makhraj itu hanya 1 pertemuan yang 28 huruf hijaiyah. Ibu Bapak kalau kita belajar makhraj biasanya lama kan? Ya. 2 bulan, 3 bulan ya Ibu ya? Iya, jarang yang sampai seminggu. Nah, kita mah hanya 1 pertemuan. Bahkan kita akan tahu letak huruf itu di mana letaknya. Coba kalau anak sekarang bertanya nih, kira-kira kalau huruf ain keluarnya dari mana? Ada yang langsung bisa menjawab nggak? Dari tengah. Lama ya? Iya, Masya Allah. Tenggorokannya yang adnal halki, wasol halki, atau aksol halki? Wasol halki. Yang mana ya? Lama ya. Ibu Bapak nanti secara ajaib nih. Ini mah ajaib ya, Masya Allah. Karena trik dan metode itu memang berkembang gitu. Dengan mustakili kita akan menjawab dengan amat sangat cepat sekali. Bahkan hitungannya detik, insya Allah. Sudah nggak sabar kelihatannya nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pekan depan ya Anda sampaikan nih metode ini. Membaca teks, karena kalau salah baca bisa salah makna. Kemudian mahir menulis teks Arab. Nah ini menulis teks Arab itu karena Arab itu unik. Makanya tadi sudah disampaikan bisa baca belum tentu bisa nulis. Karena untuk bisa nulis bahasa Arab itu minimal kita harus hafal 5.000 kosakata. Kalau mustakili mesti menghafal tidak kira-kira? Enggak harus. Nah ini kabar gembiranya. Bayangkan bagaimana ya kita bisa nulis Arab tapi nggak harus menghafal. Kan kita bisa nulis nulis Bismillah itu karena pernah melihat ya. Iya, sering melihat. Lihat, oh gitu tulisannya. Coba sekarang bayangkan nih. Kalau belum pernah melihat tulisan Arab, Anak bacakan kira-kira bisa kebayang cara nulisnya enggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, betul. Kenapa? Karena untuk menulis biasanya metode dengan bahasa dari orang Arab itu mesti menghafal metodenya. Nah, nanti kami ada
kaidah-kaidah yang akan membantu ibu bapak. Nggak harus menghafal, cukup pahami kaidah itu. Apapun tulisannya, nanti Quran 30 juz itu bisa langsung tergambar. Kalau tabaraka itu begitu nulisnya, Masya Allah. H di awal, H di tengah, kok nggak ada ekornya, kemana sih ekornya hilang. Kemudian bahkan bisa diimla, imla itu hanya didikte. Kalau untuk bisa mengimla tulisan Arab itu minimal itu belajarnya sampai 2 tahun atau 3 tahun belajar imla itu. Kenapa? Karena untuk supaya seseorang bisa didiktekan bahasa Arab, itu minimal dia harus hafal nih 5.000 kosakata. Berapa kosakatanya Ibu Bapak yang harus dihafal? 5.000. Kira-kira butuh waktu berapa lama agar kita bisa hafal 5.000 kosakata? 2 bulan cukup nggak? Hah? Enggak kayaknya. Enggak ya, Masya Allah. Aduh, 5.000 bagi sehari 10 kata. Masya Allah. Sulit ya. Alhamdulillah. Mahir membaca Quran dan hadis. Nah, ini yang luar biasa. Di dasar 1 kita akan dibekali selain ilmu makharijul huruf juga ilmu tajwid. Ilmu tajwidnya juga hanya sekitar 30 menit lah Ana sampaikan insya Allah. Yang mungkin kalau kita belajar bisa sampai 6 tahun. Mungkin sampai hari ini kalau kita belajar tajwid kan banyak yang belum selesai ya. Ilmu tajwid ada banyak kan macamnya. Ada alif lam, ada hukum nun mati, tanwin, idgham, biguna, bilaguna, iklab, bahkan ada mat. Mat itu ada 2 kan, ada mat asli yang disebut dengan mat tobi, ada mat far'i, mat cabang. Ada 13, mat wajib mutasir, mat adil sukun. Kira-kira nih, siapa ya yang jadi contoh nih? Oh, Ibu Lena. Ibu Lena kalau belajar tajwid sampai mahir, sampai menguasai, itu butuh waktu berapa lama? Dari Depok. 3 bulan kali 3 bulan kali 5 berapa bulan itu? 15 bulan. 15 bulan, masih tahun lebih ya, subhanallah. Iya betul Bu, di kita itu lama, jadi jarang menghafalnya. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Kami di Samil Arabic menggabungkan dengan metode yang ada di Samil itu. Jadi ilmu tajwid itu hanya butuh waktu 30 menit, Bu. Masya Allah. Karena sebetulnya inti membaca Quran itu kan di harokatnya, 1 harokat, 2 harokat, 3 harokat gitu ya. 4 harokat. Nah, nanti disampaikan ini materinya terakhir. Makanya harus sampai tamat insya Allah. Jadi materi keajaiban khusus, magicnya itu di akhir nih, membaca Quran. Jadi di dasar 1, kita mendapatkan kemampuan bisa membaca, menulis, imla, bahkan baca Quran dengan langgam. Alhamdulillah. Nah, sampai 4 untuk versi online. Nah, ini kalau normal itu, ini kemampuan belajar bahasa Arab SD mungkin ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kita di Indonesia belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu berapa tahun kira-kira? 6 tahun. Tuh 6 tahun. Kemampuan 6 tahun itu harusnya sampai bisa begini. Tapi kan rata-rata kualitas SD kita nggak sampai seperti itu ya. Mahir membaca kita, Quran, bacaan Arabnya lancar, fasih. Subhanallah, ini 6 tahun. Kita ringkas 2 bulan. Ini berarti lama atau cepat nih? Sangat cepat sekali. Cepatnya yang ABCDE. Kan kebayang tuh ya. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan kemampuan ini harusnya 6 tahun. Waktunya lama, belum lagi berapa biaya yang kita keluarkan. Wah, Masya Allah. Dan hari ini, qadarullah, alhamdulillah, kita hanya di rumah, dibuka laptop, dibuka HP. 6 tahun itu hanya diringkas dalam waktu 2 bulan, itu pun hanya seminggu 2 kali ya. Dan tidak seharian, tapi hanya 2 jam. Subhanallah. Kelas ya. Kemudian ini yang kedua adalah dasar mustakil 2, ini 4 bulan. Setelah ini, nah ini kemampuan sanawiyah dan aliyah Ibu Bapak ya. Sanawiyah aliyah itu hanya disingkat juga dalam waktu 2-3 bulan kalau online. Kemudian, nah ini yang luar biasa. Nah ini sampai level 3 ini sudah cukup sebetulnya. Kenapa sudah level S1, S2, S3? Di level mustakil level 3. Kenapa? Karena di level mustakil 3 ini kemampuannya sudah bisa menerjemahkan Quran 30 juz. Kemudian membaca tafsir, mengirob. Nanti Ana sampaikan di grup ya tentang testimoni pembelajaran kami di kelas online dengan menggunakan metode mustakili. Ibu-ibu sampai bisa baca kitab gundul. Atau nanti pekan depan lah insya Allah Ana tampilkan langsung di sini. Alhamdulillah. Kemudian ini ada mustakili level 4. Nah, jadi yang keberapa nih? Keunggulan yang keberapa? Keempat ya. Sistematis dari A sampai Z. Jadi runut gitu belajarnya dari 0, dari mulai belajar huruf hijaiyah. Kemudian yang kelima, keunggulan yang kelima adalah
Nah, ini deduktif, tidak induktif. Ini bukan deduktif ke induktif. Maksudnya apa nih? Ini ada keliru. Ustadz Kurnia nanti bisa dibetulkan mungkin ya, Ustadz Kurnia. Ustadz Kurnia. Ini deduktif, tidak induktif. Nah, harusnya ini yang kelima, keunggulan yang kelima harusnya deduktif, tidak induktif. Oh iya, Ustaz. Afwan, Ustaz. Bukan itu ke induktif, tapi ini deduktif. Deduktif, tidak induktif. Belajarnya dengan metode yang deduktif dan tidak induktif. Nah, harusnya gitu. Deduktif itu kan dari umum ke khusus, Bu. Kalau induktif kebalikannya dari khusus ke umum. Nah, biasanya kenapa sih selama ini kita belajar bahasa Arabnya lama? Karena metode yang digunakan adalah metode induktif, dari umum, dari khusus ke umum. Kalau kita ingin mengenalkan sepeda ke anak yang baru kenal sepeda, yang paling cepat metode deduktif, induktif. Deduktif. Lihatkan apanya? Sepedanya ya? Iya. Anak tahu sepeda enggak? Tidak, Pak. Tidak, Ayah. Tidak, Abi. Nah, sepedanya itu ini. Dilihatkan aja gambaran sepeda secara keseluruhan. Itu namanya metode deduktif. Dia akan langsung dapat membayangkan, menggambarkan, dan paham. Kalau ditunjukkan lagi, sepeda pasti yang begitu bentuknya. Kalau induktif itu seperti ini. Anak misalkan 3 tahun, belum kenal sepeda. Tahu sepeda enggak? A. Enggak tahu, Abi misalkan. Sepeda itu adalah pentil. Pentil, kemudian ada peleknya. Peleknya ada jari-jari. Jari-jari ada ban dalam. Dan ban dalam itu ada ban luar. Pentil, pelek, jari-jari, ban dalam, dan ban luar itu ada 2. Dan ban belakang dan depan. Kemudian disambung dengan batang. Batangnya, kemudian ada yang di atas untuk jok. Joknya itu disambung dengan batang lagi untuk stang. Stangnya ada rem. Remnya disambung dengan kabel. Kabelnya disambung ke ban depan dan ban belakang. Ada kampas. Kemudian tengah-tengahnya ada apa sih? Goesan ya? Namanya apa sih? Pedal gitu. Pedal, dan ada rantai untuk supaya kita bisa menggoes agar sepedanya jalan. Itulah sepeda. Kalau anak 3 tahun dijelaskan seperti itu langsung paham atau gimana nih? Bingung ya? Nah, itu metodenya induktif. Nah, ini. Tapi kalau mustaqil langsung deduktif. Kemudian, keunggulan yang ke berapa sekarang? Ke-6. Keunggulan yang ke-6, mustaqil itu menggunakan namanya tidak harus menghafal. Yang ke-6 nih. Tidak harus menghafal. Nah, ini yang ke-6. Ini yang menjadi apa? Kebahagiaan kita ya. Ternyata paling berani nih. Kenapa tidak harus menghafal? Ya cukup melihat kamus dan rumus ajaib. Masya Allah. Orang Indonesia itu psikologinya memang harus dilarang. Kalau dilarang kan biasanya dilanggar. Kalau ada misalkan kita sedang di jalan nih, ada nyetir mobil atau nyetir motor, tiba-tiba ada tulisan jangan tengok kiri, yang kita lakukan apa? Nah, dilanggar kan? Makanya jangan dihafal. Kira-kira penasaran untuk menghafal nggak? Penasaran ya, alhamdulillah. Nanti ada khusus Bu, kamus dan rumus ajaib. Nah, makanya yang ke-7 kemudian adalah menyenangkan. Pembelajaran kami di Samil Abik itu adalah menyenangkan. Sehingga nanti kita punya moto dan slogan Mustaqili. Mustaqili itu adalah sama-sama coba cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Nah, ininya. Cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Nah, itulah keunggulan metode Mustaqili. Kemudian, nah ini. Ada 5 kemampuan kita di Mustaqili ya. Kemampuan yang pertama adalah membaca, memahami, menulis, mengarang, dan menerjemah. Sahih, alhamdulillah. Kemampuannya ada berapa? 5M. Kita singkat. 5M, membaca, memahami, menulis, menerjemah, dan muhadasah. Nah, selanjutnya yang kedua. Syaratnya apa? Agar kita bisa menguasai 5 kemampuan itu, Ibu Bapak. Syaratnya adalah 2. Hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, ulangi ya. Ada berapa syaratnya untuk bisa menguasai 5 kemampuan Mustaqili? Ada 2. Gini gaya-gayanya. Hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Coba sama-sama. Ada berapa syaratnya? Hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Apa syaratnya? Hadir dan semangat. Alhamdulillah. Mudah ya, Masya Allah, nggak harus menghafal. Yang penting hadir dan semangat. Kira-kira kalau hanya hadir dan semangat, mudah atau sulit nih? Mudah.
Mudah. Tinggal hadir gitu ya di rumah, ini juga nggak datang. Semangat, bisa aja, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Makanya kita menyebutnya, coba Bapak ya, revolusi belajar bahasa Arab. Jawabannya adalah metode mustaqil itu ya. Revolusi belajar bahasa Arab. Metode mustaqili. Kita ganti Samil Arabik aja ya, langsung ke lembaganya. Revolusi belajar bahasa Arab. Samil Arabik. Arsiteknya bahasa Arab. Samil Arabik juga ya. Ulangi ya. Pokoknya mah apapun pertanyaannya jawabannya hanya satu, Samil Arabik. Ya. Bahasa Arab. Samil Arabik. Nah, revolusi belajar bahasa Arab. Samil Arabik. Nah, subhanallah. Dokternya bahasa Arab. Samil Arabik. Allah. Bubur ayamnya bahasa Arab. Samil Arabik. Renyah gitu ya Pak Hidayat. Bahagia. Pak Hidayat suka makanan apa? Kalau suka makanan? Sate Padang. Oh, sate Padang ya. Sate Padangnya bahasa Arab. Samil Arabik. Pas belajar, aduh ada sate Padang. Nah, semangat kan? Masya Allah. Jadi anggaplah seperti makan sate Padang gitu ya. Alhamdulillah. Hanya ada 2. Nah, kemudian ini akhi, ini mah ini Imam Ali nih. Saudaraku tidak akan mendapat ilmu kecil dengan 6 perkara. Ini perkataan ulama. 1 adalah kecerdasan, punya harta, ketamakan dalam ilmu, mempergauli ustadz apa. Dakaun itu artinya ini Pak, cerdas, hirsun itu semangat, istihadun, sungguh-sungguh, dirhamin, punya harta jadi ada modal. Suhbati ustadin itu artinya hormat, takrim kepada guru ya. Karena nanti kalau adab dalam menuntut ilmu dalam Islam akan berkah ketika kita sangat taklim, sangat hormat kepada guru kita. Kemudian yang ke-6, tulus zaman, ada proses. Jadi tidak bisa langsung seketika juga bisa, tapi ada proses. Nah, kita 2 bulan, nanti tambah 3 bulan, sesuai dengan tingkatan-tingkatan dan levelnya. Ini Imam Ali Akhilan Tanal Ilma, ini anak kutip dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Kayak Imam Al-Jarnuji, nah ya, Masya Allah. Ulama kita kalau di pesantren para santri ini sangat hafal ini akhilan tanal ilma ila bisitratin sunbika antafsiliha bibayanin zakain hirsin wasihadin wadirhamin bulgoh biasanya suhbati ustadi wa tuluz zaman. Kemudian ini mah hanya sekedar info untuk kita ya. Apa nih? Oh, Robi'ah al-Ra'i seorang tabi'in mengatakan innal ilma la yu'tika ba'duha illa idza ataitahu nafsaka kullaha. Sesungguhnya ilmu itu tidak memberimu manfaatnya sebagiannya, kecuali jika kamu memberi padanya dirimu sepenuhnya. Ya, jadi ketika kita belajar bahasa Arab, Ibu Bapak, jangan setengah-setengah. Kuncinya itu harus betul-betul full. Ya Allah, saya ingin bisa. Gitu. Sediakan waktu khusus bahwa kita ingin betul-betul bisa bahasa Arab. Jangan dijadikan sebagai sampingan, tapi betul-betul sebagai pokok kita. Makanya nanti ini nasihat seorang ulama yang luar biasa. Ilmu itu tidak akan memberimu sebagiannya, kecuali jika engkau memberikan kepada ilmu itu jiwamu semuanya. Hati kita, pikiran kita, semuanya untuk ilmu, maka dia akan memberikan untuk kita. Makanya akan cepat paham. Alhamdulillah, ini modalnya. Kemudian doanya. Oh, doanya belum ada ya. Ada nggak doanya nih? Oh ini. Oh modalnya. Nah ini Ibu Bapak ya, modalnya mohon Anak dicatat saja ya. Modal karena kita sekarang di dasar 1, modal yang harus dimiliki, yang wajib punya nih. Yang wajib punya di level 1 ini ada 3. Ada 3. 1, buku diktat dasar 1. Sudah dapat semuanya insya Allah ya, buku diktatnya? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua harus punya pensil dan pulpen. Penghapus dan tip X. Nah ini aja 3. Karena kita akan praktek nanti nulis pakai pensil dulu. Kemudian kalau materi kan bisa dengan pulpen. Tapi untuk ini harus pensil dan penghapus. Kemudian selanjutnya doa. Nah, doa. Selain daripada ikhtiar, juga kita mesti wajib berdoa. Apa sih doanya? Agar kita bisa menguasai ilmu bahasa Arab. Doanya juga ada 2 Bapak Ibu ya. Allahumma paksakeun. Apa artinya paksakeun ya? Paksakeun itu apa ya? Paksain Ustaz. Memaksakan diri. Nah, gitu. Paksakan hadir dan dipaksakan. Dan semangat. Nah, gitu. Paksakeun gitu ya. Masya Allah.
Kemudian yang kedua, ini yang paling pokok nih, doanya berlindung diri. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu min dari apa? Atuda. Bahasa Sunda. Dari atuda gitu. Apa ya atuda itu? Banyak alasan gitu ya. Banyak alasan. Nggak mau itu, nggak mau ini, nggak hadir ada banyak ini. Nah ini atuda ya, Masya Allah. Makanya ini penyakit juga ya. Ya harus berlindung diri. Apa doanya? Ada 2. Allahumma. Paksakeun. Ya, yang kedua Allahumma ini a'udzubika min atuda. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah ya doanya itu. Nah, kalau dalam Quran doanya ini banyak ya. Nanti bisa dipoto saja doa kita. Robi zidni ilman. Toha 112. Kemudian hadis Nabi, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. A'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aku meminta padamu ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah nanti bisa di-share arti dan terjemahnya sama Ustaz Kurnia bisa dibantu nanti ya. Insyaallah Ustaz. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, rezeki yang thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Nah, satu lagi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yasha'u, dan dari hati yang tidak pernah husnul. Alhamdulillah ya Allah. Wa min nafsin la tasba'u, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Nafsu kita tidak akan pernah ada puasnya, kita lindungkan diri kepada Allah. Nah, yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Masya Allah. Yang terakhir Ibu Bapak ya. Nah, ini ada berapa sih manfaat kita belajar bahasa Arab? Ada 3 manfaatnya. 1 untuk spiritual kita, yang kedua untuk intelektual kita, yang ketiga untuk emosional kita. Jadi belajar bahasa Arab itu langsung kita mendapatkan 3 manfaat sekaligus. 1 untuk apa? Untuk intelektual kita. Orang yang belajar bahasa Arab itu akan membersihkan hatinya. Dalam surat Taha 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalilnya wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan. Demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Lihat ujungnya la'alla yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, ini. Inilah kemudian Arab. Salah satu di antara tujuan belajar bahasa Arab itu, Al-Qur'an itu adalah agar kita bertakwa. Jadi semakin dekat kepada Allah. Kemudian ini pun sama, Qur'anan Arabiyyan ghairu iwajin lalahum yattaqun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah wajilat, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imanan, bertambahlah imannya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar, dibaca ayat-ayatnya bertambah imannya? Apa yang menyebabkan bertambah dan bergetarnya hati? Karena paham ya? Artinya Ustaz. Iya, Masya Allah. Kalau kita tidak paham, maka tidak akan mungkin ada getaran itu. Maka salah satu di antara agar kita bisa dekat dengan Allah itu adalah belajar bahasa Arab. Ketika kita paham bahasa Arab, maka kita akan paham Quran. Ketika kita paham Quran, maka ketika ayat Allah dibacaan itu akan bertambah. Masya Allah. Kemarin saja kan kita kaget ya. Kama sayal al-kabuti ittahodat baitan. Ternyata Allah menginfokan kepada kita. Ketika kita paham bahasa Al-Quran langsung dari Al-Qurannya, itu merupakan satu mukjizat ayat itu. Bahwa yang membuat rumah laba-laba itu adalah laba-laba jantan, laba-laba betina? Betina, dokter bahasa Arab. Masya Allah. Ahsantum jamil. Nah, yang kedua, kemanfaatan yang kedua adalah ini, kemanfaatan secara intelektual, IQ kita. Jadi orang yang belajar bahasa Arab itu IQ-nya akan Allah cerdaskan. La'alakum ta'qilun, ya, surat Yusuf ayat 2 nih. Qur'anan Arabiyyan ghairu iwajin la'alakum ta'qilun. Nah, ini Qur'anan. Ta'qilun itu artinya agar kalian cerdas. Ta'qilun. Ini Qur'annya dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena agar kita menjadi cerdas. Kemudian yang terakhir, yang keberapa nih? 3. Yang ketiga, apa sih manfaat kita belajar bahasa Arab? Yang terakhir adalah untuk emosi kita.
emosional. Jadi lebih emosinya lebih stabil. Jadi makanya banyak orang yang stres, yang bimbang, khawatir. Sebetulnya solusinya satu, belajarlah bahasa Arab gitu ya, Masya Allah. Jadi belajar bahasa Arab itu langsung Pak kemanfaatnya 3 untuk spiritual kita, intelektual kita, dan emosional kita. Kalau sekarang ilmu sekarang itu SQ ya, vision spiritual, SQ, IQ, dan ISQ. Masya Allah. Alhamdulillah inilah 4 manfaat kita belajar bahasa Arab. Alhamdulillah. Mungkin itu materi kita di pertemuan yang kedua ini. Sebentar ya. Iya Bapak. Jadi apa nih? Oh anak lupa ini. Ya. Alhamdulillah. Nah kita ulang dulu ya. Sebelum kita nanti ada beberapa waktu lagi. Ya Alhamdulillah. Kita ulang dulu materi kita dari yang kemarin sampai yang sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Ada berapa alasannya? 7. Ada 7. Mumtaz 1. Biar merasakan kehidupan Al-Quran. Nah, yang kedua karena Al-Quran supaya menjadi sahabat. Yang ketiga karena Al-Quran. Supaya memahami Sahih. Yang keempat. supaya memahami Hadis. Yang kelima. supaya Khusyuk beribadah. Yang keenam. Sahih. Yang ketujuh. Bahasa Arab. Karakter khusus. Sahih. Masya Allah. Jadi bahasa Arab itu mudah atau sulit? mudah. Mudahnya yang A, B, C, D, E. Yang E. Berapa kata? 23. 23. Amat sangat mudah sekali-sekali banget ketidak pisan piraku manya pohara kami nabina teuing be setek cinel piece of cake sasuakatan desune citik bingit cincai. Dalilnya surat apa yang mengatakan bahasa Arab itu mudah? Surat Al-Qamar. Al-Qamar. Ada berapa ayat terulang? 4 ayat. Ayat berapa saja? 17. 22. 10. Masya Allah. Ahsantum jamil. Ini padahal anak mengatakan tidak harus dihafal, tapi hafal semua ternyata ya. Masya Allah. Terima kasih Ibu Bapak ya. Alhamdulillah sahabat Samil Arabik semuanya. Anak jadi kaget Ustaznya, ini luar biasa. Ini kelas terlalu luar biasa nih hari ini nih. Alhamdulillah. Ditanya bisa menjawab semuanya. Hidup ya. Alhamdulillah. Kemudian supaya kita mudah belajar bahasa Arab, maka muncul solusinya, yaitu metode apa? Samil Arabi. Mustakili. Metodenya? Mustakili. Mustakili, alhamdulillah. Kenapa mesti mustakili? Karena mustakili punya berapa keunggulan? 5. Ya, 5 tambah 2? 7. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Yang penting mah percaya diri. Yang penting mah jawab aja dulu ya. Kenapa? Karena kalau kurang tinggal ditambah. Ya, Bu Ani bahagia sekali kelihatannya ya. Lebih tinggal dikurangi. Ada 10 Ustaz, hilang 3, 7 jadi benar nggak? Benar ya, kan manusia begitu. Al-insanu makhluk khata wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah. Nggak apa-apa, bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa. Yang penting percaya diri ya, ada 7. Yang pertama apa? Untuk orang Yang kedua, menggabungkan sorot dan nahu. Yang ketiga, praktis tidak teoritis. Yang keempat, matematis A sampai Z. Menggunakan metode Deduktif. Yang keenam, tidak mesti menghafal. Yang ketujuh, menyenangkan. Berarti kalau begitu, mustakili sama-sama cepat, mudah, sistematis. Alhamdulillah. Pak Hidayat, mustakili. Pak Hidayat saja, Pak Hidayat, mustakili. Now, imagelik and systematic. Nah, gitu bahasa Belanda. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan. Sebentar satu lagi ya. Pak Ajat, Samil Arab, mustakili. Mana Pak Ajat? Pak Ajat dari bahasa apa sih? Pak Ajat, belum ada ya. Kita ke Kang Fayat, Samil mustakili. Now, einfach, Spaß, systematisch. Alhamdulillah, nah gitu ya, alhamdulillah. Bu Ani, Samil Arabik. Bu Ani, Samil Arabik.
Rapid, fasil, hamzah, sistematik. Nah, Perancis, alhamdulillah. Ada berapa kemampuan belajar bahasa Arab dengan metode mustakili? 5 apa? 5M. 5 yang pertama. Membaca. Nah, digunakan membaca. Bagus sekali ya, Masya Allah. Membaca apa saja? Yang pertama Arab. Teks Arab gondrong. Yang kedua Arab. Arab gundul. Yang ketiga Arab. Arab lenar. Nah, pelontos. Yang keempat Arab. Gaib. Yang kedua membaca. Yang kedua apa? Memahami. Yang ketiga menulis. Yang keempat terjemah. Ini terjemahnya juga luar biasa dari Indonesia ke Arab, Arab Indonesia nanti di level 2 ya. Yang kelima muhadasah sahih. Untuk menguasai 5 kemampuan ini syaratnya hanya ada 2. Tidak ada yang lain. Oke. Nah, apa saja syaratnya? Hadir dan semangat. Doanya ada berapa? 2. Allahumma paksakeun. Allahumma ini a'udzubika min. Sudah. Robbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Nah, alhamdulillah. Ada berapa modalnya di level 1 ini? Modal. 3. Harus punya apa? Buku diktat. Yang kedua punya apa? Pensil. Yang kedua punya apa? Menghapus. Alhamdulillah. Kelas ya, ada berapa kemudian manfaat belajar bahasa Arab? 3. 1. Spiritual. Takwa. Yang kedua? Intelektual. Jadi kalau kita ingin takwa, ingin hatinya bersih, ingin lebih dekat dengan Allah, ingin cerdas, kemudian ingin agar emosi kita tidak meluap-luap, belajar apa? Bahasa. Nah, alhamdulillah. Sama-sama terakhir ya. Kalau jadi hanya 2 sih, Samil Arabi atau Mustakili, itu jawabannya. Samil Arabi cepat, mudah, menyenangkan, dan sistematis. Terima kasih Bapak ya, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali, pas ya. Jam 15 kita sudah 2 jam, mudah-mudahan Allah mencatat pertemuan kita sebagai amal soleh. Ana serahkan. Jadi belum ada tugas apapunnya insya Allah. Maaf dulu kayak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz Kurnia, Ana serahkan ke Ustadz Kurnia. Tafadhol. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu binikmatihi salihat, binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas materi yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi pondasi penguat kita, motivasi kita, bahkan niat lurus kita untuk semakin tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Ternyata bahasa Arab ini salah satu bahasa Arab yang diturunkan oleh Allah dengan segala kemudahannya. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, nahtu ila nihayatil waqt. Kita sudah ke penghujung waktu. Mari kita tutup pertemuan kedua di hari Ahad ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Juga doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ila liqa fi al-usbu' al-ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syukran Bapak Ibu semuanya, sahabat Samil Arabi, insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Afwan Ibu Bapak. Alhamdulillah. Teman semuanya pamit.